mau syahadat di masjid bang. Ada berdarah dia bang. Aku kasih kamu duit. Hanya sekedar bersyahadat di masjid, aku kasih kamu duit. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sejahat apapun Bang Suma samamu, ya harusnya kau mikirlah. Simpanlah kejahatan itu di dalam hatimu. Maafkanlah Bang Suma ini yang juga pernah baik samamu. Kan gitu. Ini enggak. Petantang petenteng siang malam kau bahas saya. Saya salah apa samamu? Salah saya kepadamu itu apa, Cak Ayu? Benar-benar lah ini kau. Ya, jadi saya kira begitu teman-teman sekalian. Tentang Valen ini saya rasa tidak terlalu penting lah untuk kita bahas ya. Bagi saya Valen itu hanya cari simpatik aja sih. Lebih saya menilai dia ini begini itu cari simpati. Cari simpati dari mana? Dari orang yang benci Bang Suma. Itu tujuannya. Kan banyak yang membenci Bang Suma kan? Nah, dia cari simpati dari pembenci-benci Bang Suma itu. Apa tujuannya kira-kira? Pikirlah sendiri. Paman. Pikirlah sendiri. Coba, kira-kira orang kalau ikut-ikutan membela yang membenci Bang Suma itu apa tujuannya kira-kira? Itulah, pikirkanlah sendiri itu. Kalau itu kita sudah tahu itu kan. Nah, alhamdulillah. Saya kira begitu sementara. Saya ada telepon, ada tamu di bawah. Sebentar aja nanti kita ini. Bentar ya. Oke. Ya, ya. Siap. Oke, terima kasih Gurunda ya. Sambil ada tamu, kita sudah dengarkan klarifikasi langsung dari beliau. Dan saya termasuk orang yang bersyukur karena dia tidak mau menanggapi hal-hal demikian. Namun penghormatan beliau kepada Bang Andre yang meminta Bang Juma untuk harus angkat bicara mengenai hal ini ya. Alhamdulillah berkat Bang Andre juga buka komat ini kita dengar langsung dari Bang Juma ya. Bagaimana tidak enak kalau mau disampaikan sih saya mau mengulangi hal itu ya. Biarlah yang dibawa yang menyimak dan mengambil kesimpulannya. Silakan Bang Ustadz Sugi, Pak De, sampaikan juga dulu lah. Mumpung ada 2.500 yang menyimak 2.500 yang nyimak ya. Silakan. Ini udah mau maghrib soalnya di sini udah ada. Oh iya. Jadi gini, saya melihat gejala Valen ini orang munafik ini sudah lama. Saya melihat tapi saya diam aja. Saya melihat gejala ini ketika dia itu sedang dialog sama orang Kristen. Lalu selalu terlontar di dalam mulutnya itu, wah ini jadi konten ini jadi konten ini. Nah, ini yang membuat saya itu aneh gitu. Sementara dia kalau butuh duit minta orang yang penghasilannya dari konten. Seperti contoh Kang Egel itu berapa kali dimintain duit sama dia. Dia pendapatannya dari konten. Tapi kenapa dia memandang sebelah mata terhadap orang-orang yang bikin konten? Seharusnya malu dong. Kalau memang lo anti konten, nggak usah ngemis sama orang yang bikin konten. Nah, makanya dari itu ketika ada open donasi untuk Valen, saya nggak mau ikut-ikut. Biasanya kalau ada open donasi, ya kawan-kawan juga semua tahu, saya korbankan semua koin saya. Sehari ini koin saya khusus untuk donasi sampai seminggu ke depan. Ingat ya kawan-kawan, saya selalu begitu. Tapi waktu itu karena untuk Valen saya mending diem. Bahkan saya kalau nggak salah keluar, saya nggak mau ikut-ikut. Karena memang saya udah lama nggak suka sama dia itu udah lama. Saya lihat orang ini munafik gitu. Ya. Waktu kita donasi untuk si Valen ini, itu pakai nomor rekeningnya siapa? Langsung ke Valen, saya ingat saya. Langsung ke Valen. Kita nggak mau ngambil resiko. Kita sudah tahu. Kita sudah tahu orang ini. Jadi waktu itu kita buka kemudian donasi langsung ke rekeningnya dia, bukan ke rekening yayasan. Iya betul. Menghindari fitnah lagi itu ya. Kita sudah tahu. Lanjut lagi. Ya, jadi dulu ini silakan. Waktu masih di Zoom kan, ini. Waktu dia alaf itu kan, istri saya bilang kok kayaknya ada yang tidak beres sama si Valen ya. Saya tidak yakin, ternyata yang tidak beres orang ini. Sekarang baru saya bilang, oh iya benar katanya dulu. Yang tidak beres ternyata orang ini. Si Valen. Sebenarnya ini, wallahi ya teman-teman sekalian, saya secara pribadi itu sebenarnya kasihan sama si Valen ini. Secara pribadi saya itu sedih, iba, kasihan sama dia.
Benar. Makanya setiap kali kemudian dia menghubungi saya, apa masalahnya, ya sebisa mungkin saya bantu. Bayangkan aja tuh ketika dia kemudian melakukan aksi-aksi bagaimana dia membenci Bang Suma dan dia utarakan depan umum. Saya masih kemudian mau agar umat memberikan donasi. Ya, saya menghimbau kepada umat silakan kasih donasi langsung ke rekeningnya dia. Bukan ke rekening yayasan, nggak ada. Nggak ada itu masuk ke rekening yayasan. Untuk si Valen ini nggak ada, langsung ke rekeningnya dia. Demi Allah sekali lagi saya katakan. Sebenarnya saya sebelum saya maghrib sedikit. Iya silakan, Nah, silakan. bukti bahwa Valen itu tak berotak. Ada orang perempuan sakit, bukannya dibantu malah dimintain laptop. Siapa? Nina Yusuf. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi itulah ya. Saya sebenarnya kasihan sama orang tua tersebut ya. Saya kasihan sama dia, iba yang ada gitu. Makanya pada saat saya ketemu, saya lihat modelnya, oh ini loh yang dibilang Valen, kayak gini gayanya rupanya. Oh iya. Kirain kayak mana gitu ya kan. Ternyata gini orangnya. Gue pikir kayak mana kali. Saya ketemu itu semakin iba saya. Andre jadi saksi waktu itu kan. Bagaimana saya merangkul dia gitu. Saya berharap ya udahlah kalau kau ada benci sama aku itu kan masalah pribadiku. Saya bukan nabi, saya bukan malaikat, saya bukan rasul. Ya pastilah saya ada khilaf menurut pandangan mata manusia ya. Pastilah saya punya banyak kesalahan. Tidak perlu Anda harus sempurna. Artinya ketika saya ada kekurangan, ada sesuatu yang salah, ya maafkanlah itu sebagaimana saya memaafkan dirimu. Tapi rupa-rupanya itu tadi ku bilang. Balasan sebuah kejahatan adalah kejahatan. Apa kejahatannya saya terhadap kamu sekarang ini? Aku ceritain. Mungkin mana? Aku ceritain kayak gini. Ya. Dan saya menantang kamu itu berdiskusi. Ayo, mari kita diskusi. Gitu. Izinkan, tadi saya berpikir ini orang-orang tidak punya dosa ya. Saya tadi pikir, saya sempat bicara begini tadi di sebelum karena masuk sore-sore saya bilang mereka ini orang yang kelasnya di atas malaikat, kayak tidak punya dosa. Nah, ternyata setelah Anda bicara ini, waduh, tidak beres memang otaknya itu kan. Ada juga kasus dia terkait tukang urut. Astagfirullah. Katanya tukang urut katanya yang dibawa ke tempat. Aduh, semua cerita-cerita itu sampai sama aku, sampai semua sama aku itu. Ya. Tanya tukang urut dibawa ke, udahlah hancur lah itu ya. Jadi begini aja lah. Satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara Valen, kalau kamu mendengarkan saya, sebelum terlalu jauh ya, karena saya nggak cocok kamu jadikan musuh. Ya nggak cocok kau jadikan saya musuhmu. Kamu merasa kamu muslim, saya juga alhamdulillah muslim. Sebagai muslim selayaknya kayak mana? Itulah dulu yang kamu pikirkan. Kalau ada yang salah dengan Bang Suma, kan kamu bisa japri seperti biasa. Bang, gini bang. Kenapa harus kayak gitu kali? Kamu memperlihatkan kebencian begitu tajam sampai kamu harus berkongko-kongko dengan para penghujat Kristen. Coba, kenapa harus kayak gitu kali? Kamu muslim, dan di Islam itu kan kita tahu bagaimana akhlak sebagai seorang muslim kepada saudaranya sendiri. Ya kan? Dan saya juga muslim. Kan begitu. Jadi kita masing-masing tahu bagaimana kita harus bersikap. Bukan dengan cara kayak begini. Nah, supaya memuaskan kamu, mari kita berdiskusi. Nggak usah jurus-jurus offline apa segala macam itu. Jurus mengelak. Kok harus pula offline macam kok hebat kali. Nanti ketemu offline kesuruh ngaji pingsan. Janganlah ya, sama-samanya kita baru ngeja Ibrani bro. Kamu juga ngeja, aku juga ngeja. Sama-samanya kita, jadi nggak usah lah ya. Nggak usah lah terlalu sombong, terlalu pongah. Sudahilah ini Valen. Udahilah. Kalau kamu merasa mau jadi pahlawan, sudahlah, ini udah siang. Mau jadi pahlawan, memperbaiki kemudian Islam, memperbaiki kemudian dialektika, memperbaiki kemudian tata cara, metode yang Bang Suma lakukan. Ada para ulama yang bisa menegur Bang Suma. Bukan tugasmu. Ya, kamu ingin memperbaiki Bang Suma, kamu sendiri begitu gayamu. Janganlah. Yang pantas kemudian memperbaiki ya adalah orang yang jauh lebih baik. Bagaimana Anda mengatakan saya kotor sementara Anda teriak dalam keadaan Anda di kubangan sapi?
Janganlah gitu. Nggak cocok itu. Suma kamu kotor. Nah, saat kau teriak kayak gitu, kau di dalam lumpur. Kau pakai masker tai sapi. Nggak cocok bro, nggak cocok. Adalah lebih baik mundur pelan-pelan. Perbaiki diri, kemudian kosongkan diri, taubatan nasuha, belajar yang baik. Hilangkan rasa dengki, benci, iri, hati. Hilangkan itu semua. Hilangkan itu. Karena kamu tidak akan pernah bisa menghalangi saya. Nggak bisa. Mau sampai kakimu di atas, kepalamu di bawah, nggak bisa menghentikan saya. Kau bukan siapa-siapa bagi saya, Valen. Nggak bisa. Ya, jadi percuma kau hanya akan menyakiti hati umat Islam karena kau seorang mu'allaf itu harusnya seperti Ustadz kita, siapa? Arifin Nababan, Ustadz Fadlan, siapa lagi? Ustadz kita yang mu'allaf ini, siapa? Banyaklah pokoknya. Harusnya kamu pernah alam Islam. Habis itu kamu memberikan persaksian kayak adik saya ini yang dari Poso. Siapa Ustadz siapa nih? Yang barusan saya sama-sama seperti Ustadz Kainama. Kayak gitulah harusnya kau berlaku. Ini malah kayak Kodondi betul. Ini malah kau tampil dengan beda corak. Dibilang kau ahli juga kagak. Ini malah kamu kayak ini loh. Siapa? Kayak si logika gitu loh. Mirip-mirip. Jadi adalah lebih baik udahlah Valen. Udahlah, berhentilah kemudian seperti itu, ya. Mending berdamai dengan dirimu dulu. Kebencianmu terhadap Bang Suma itu tidak akan membawa positif terhadap dirimu. Saya sih nggak ada masalah. Kamu mau ceritakan saya setiap hari nggak ada masalah. Silakan aja. Karena apa yang kau ceritakan itu akan kembali kepada dirimu dan tidak akan pernah bisa menghentikan langkahku. Nggak akan pernah bisa. Dan saya tidak ada urusan denganmu. Cukup saya katakan, mari kita diskusi. Dah selesai. Itu aja yang bisa kulakukan. Iya kan? Padu fisik nggak mungkin kau bisa. Ya bukan sombong. Kulihat fisikmu itu sekali tiup kau meleleh. Makanya saya bilang tadi kan suruh Valen cari yang kecil-kecil aja di API. Kalau mau ini kan. Aduh, kalau jangan. Ngajakin saya Bang Juma, ngajakin saya jadinya aduh kacau kan saya kecil. Cuman berkumis nah apa-apa lah. Satu kumis saya akan lepasin Bang. Iya enggak kalau masih muslim kecuali kalau Anda kembali ke kandang lagi seperti dulu ya. Iya, kembali ke kandangmu lagi ya boleh kita sparring. Tapi kalau kamu masih mengaku muslim, itu apa coba? Yang pantas menegur saya itu Majelis Ulama Indonesia kalau saya salah. Bukan ente. Ente itu penghujat kelas kakap dulunya kan. Kita semua tahu siapa ente kan. Tiba-tiba mu'alaf. Kan gitu. Jadi sudahilah itu, berhentilah itu Valen. Ya. Saya katakan ini semua dengarkan ya. Kurang lebih 2.000 orang di TikTok dan yang di YouTube juga 1.000-an lebih. Saya sampaikan kalau sudah sampai pemberitaan ini kepada beliau dan masih juga menceritakan saya, artinya memang dia ada gangguan. Ada gangguan berarti. Kita bisa mengindikasikan dia itu misionaris yang mau menghancurkan Islam dari dalam. Karena akhlak Islam itu tidak begitu. Akhlak Islam itu tidak gitu. Saya kalau ada anak-anak saya di luar sana yang saya rasa tidak sepaham dengan saya jauhi. Saya jauhi. Saya tidak menceritakan dia dari komal ke komal, enggak. Apalagi saya jadikan sebagai santapan konten, enggak. Untuk apa coba? Oh, sesama muslim. Harusnya sesama muslim adabnya ketika ada kesalahan saudara kita tutupin. Itu Islam itu kayak gitu. Ini enggak. Malah terkeke-keke. Asalkan yang namanya Bang Suma udahlah jadi kayak makan coto Makassar dia. Iya. Rugi ente. Habis dosa-dosaku kau ambil. Habis semua dosa-dosaku kau ambil. Jadi berhentilah ya Valen. Kalau kamu ternyata tidak mau debat online, ya sudah. Karena kan kamu tahu saya debat dengan Kristen online. Jadi saya nantang kamu juga online. Tapi kalau ternyata kamu masih bertahan offline, ya tunggulah. Tiba-tiba saja nanti saya ada di situ di tempatmu. Dan tahu sendiri kan? Kau tahu sendiri kan kalau saya jalan pasti anak-anak API Jakarta pasti ngikut. Jadi mereka akan konten kita. Begitu kamu duduk di situ, ayo mari kita diskusi. Gitu saudara. Jadi lebih baik mari kita jalin ukhuwah Islamiyah. Ketika saya live atau kamu naik, kita cerita tentang apa yang mau kita bahas. Yahudi, apakah akidahnya dengan Islam sama? Mari, ayo mari kita. Karena setahu saya
Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Umat Islam itu, dinul Islam itu disempurnakan. Sebelumnya dari mana? Sebelum ke Nabi Muhammad, ajaran sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang kita sebut Allah itu dari mana asalnya? Sebelum ke Nabi Muhammad itu dari mana? Itu dulu pertanyaannya. Apakah sebelumnya ini memang tidak berasal dari sana? Nabi-nabi tidak diutus kemudian kepada mereka? Atau gimana ini? Atau Al-Quran ini keliru? Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabiina man amana billah wal yaumil akhir. Apakah Yahudi yang dimaksud di Al-Quran itu bukan yang saya maksud? Cobalah, dari mana Anda belajar? Kemudian Al-Quran juga menarasikan dengan sangat jelas bagaimana kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW menceritakan kepada kita Nabi Musa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel, dan kemudian Allah menginformasikan kembali kepada Rasulullah, wahai Nabiku Muhammad, sebelummu telah kuutus nabiku bernama Nabi Musa, dan nabiku Musa kuajarkan supaya mengajak kaumnya untuk beribadah kepada aku. Ya Musa, inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Kan jelas itunya. Terus kenapa kamu ingkar terhadap Al-Quran? Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila. Lalu perintah Allah apa di situ? Apa perintah Allah di situ? Ya khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Kan jelas itu. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Fahusha biquwah wa'mur qaumaka. Ajak umatmu untuk berpegang teguh. Umatnya Nabi Musa mana? Bukankah umatnya Nabi Musa bagian daripada Yahudi? Hah? Kamu ingkar terhadap Al-Quran? Sudah gitu ada lagi si Tristan. Mana coba engkau kidana umat Islam itu tidak sama dengan Yahudi. Nenekmu kiper. Kau kenal Islam itu dari mana coba? Kau kenal Islam itu dari mana? Islam ini disempurnakan kemudian hukum-hukumnya awalnya itu dari mana rupanya? Hah? Dari mana rupanya? Dari Hindu? Dari Hindu, dari Buddha? Islam ini. Lalu kemudian disempurnakan ketika Nabi Muhammad SAW itu datang. Kalian ini belajar di mana sih? Heran saya. Memang mungkin yang kamu kira Yahudi hari ini. Itulah kalian picik dalam berpikir. Itulah kalian piciknya dalam berpikir itu. Kalian itu hebat kali kalau dalam hal licik, picik. Nah, itulah kalian kenanya. Padahal Al-Quran mengatakan, walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah. Apa kamu lupa ayat ini? Bagaimana Allah memilih 12 suku dari Bani Israel, dan Allah mengatakan apa? Ini aku Allah. Ini aku Allah bersama dengan kalian. Jelas kok ayatnya. Kamu ingkar terhadap ayat itu? Hah? Aku Allah memilih 12 suku dari Bani Israel. Siapa rupanya di antaranya? Yahudi kan? Yang akarnya dari Yehuda kan? Terkait dengan orang-orang Yahudi yang beriman di antara mereka Allah katakan itu. Lalu kenapa kemudian kamu lupakan itu semua? Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim. Apa kata Allah? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jelas kok ayatnya. Ada ayat itu. Kalian ini gimana? Lucu kau itu. Si Tristan lah bencinya minta ampun. Si Palen juga tambah-tambah benci. Lucu kalian itu. Akidah yang saya maksud itu apa? Akidah kaumnya Nabi Musa. Lucu kalian. Yahudi kau benci. Apakah kemudian tidak ada orang beriman di antara orang-orang Yahudi pada masanya? Ada kan? Atau Anda ingin mengatakan bahwa agama yang disempurnakan Nabi Muhammad adalah agama Hindu? Agama yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad itu adalah agama tolopan gitu? Agama yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad itu adalah agama Buddha gitu maksudnya? Hah? Lucu ente itu. Agama yang disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah agama yang diutus kemudian kepada para nabi untuk diajarkan kepada Bani Israel, di antaranya orang-orang Yahudi.
Belajarlah sedikit. Ngapalah kebencian ini membentuk kalian menjadi karakter buta. Tapi Muslim katanya. Tapi membahas tentang yang kayak gini-gini itu nggak paham. Padahal setiap sholat kalian itu minta. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu siapa itu yang dimaksud oleh Allah? Ente pandai-pandaian, cuman modal bisa kemudian baca ejaan Ibrani, petantang petenteng sana kemari menyalah-nyalahin orang. Kalaupun salah, Pak, menurutmu tegurlah yang baik. Iya kan ya? Tegurlah yang baik. Ngapain kau jadikan sebagai bahan pembicaraan? Gak usah yang kayak gitu-gitu kali. Umat Islam sekarang ini gak bodoh-bodoh amat. Umat Islam ini orang cerdas semuanya, orang paham tentang Al-Quran. Cuman yang Anda harus pahami, ketika kemudian Allah mengabarkan mereka melanggar janji, pabima naqdihim mitsaqahum la'annahum ja'alna qulubahum qasiyah. Memang betul. Mereka kemudian dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah karena hati mereka menjadi keras membatu dikarenakan laknat itu, sehingga mereka susah untuk menerima Islam secara kafah. Mereka mengakui Nabi Muhammad, mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mau meninggalkan agama yang diturunkan kepada nenek moyang mereka. Belajarlah sedikit, belajar, ya belajar. Nah, sekali lagi saya katakan kepada saudara berdua, saya tantang kalian membahas tema ini. Si Pak Len, sorry, yang satu siapa, si Tristan, PR-mu Tristan itu sudah masuk tahun kelima kayaknya atau tahun keempat hari ini. Terkait dengan Nabi Musa alaihissalam memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan apa? Ayo. Berani enggak kau? Ayo, kamu beriman kepada kitab Taurat? Ya, saya beriman kepada kitab Taurat. Oke. Kamu beriman kepada Nabi Musa? Ya, saya beriman kepada Nabi Musa. Oke. Sekarang kau tunjukkan kepada saya Nabi Musa memanggil Tuhannya pada masa itu dengan sebutan apa? Mencret kau kan kubuat. Sudah berapa tahun ini kemudian kau tidak bisa menunjukkan apa yang saya jadikan PR untukmu. Sedangkan saya membicarakan apa? Al-Quran surah Al-Kahf. Di dalam data ayat 12-nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Nih, jelas terus Al-Quran mengatakan kitab Musa sebagai petunjuk dan juga rahmat. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyanziral ladina zalamu wa busyara lil muhsinin. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab. Tuh, Al-Quran membenarkannya dalam bahasa Arab. Sekarang tolong tunjukkan Nabi Musa dalam bahasa kaumnya memanggil Allah dengan panggilan apa? Mencret kau kan, kubuat. Dan 4 tahun loh ini, 5 tahun kurasa. Udah masuk 5 tahun atau 4 tahun. PR saya kepadamu, kukatakan samamu, si Tristan, tolong kamu jawab. Nabi Musa pada kaumnya memanggil Tuhannya dengan panggilan apa? Mencret kau 7 turunan, kubuat. Ayo. Silakan, berdua orang ini. Kalau kalian punya nyali, mari diskusi dengan saya. Nggak ada lagi judul offline online, nggak ada cerita. Kau tiap hari online, 24 jam menggibah. Maka kau harus menundukkan argumentasi saya di online juga. Jangan kau pura-pura offline. Habis itu kau isin pipis, nggak pulang-pulang. Pipis, ditanya tentang kalimat masalah pipis, nggak pulang-pulang sampai selesai, bikin malu umat Islam. Berdiskusi sama pendeta Esra Soru. Saya Esra Soru 3 kali kubuat mencret Nana. Tahu kau? Kau hanya disuruh baca kayak gitu pura-pura. Atau jangan-jangan kau betul-betul adalah misionaris? Jangan-jangan. Betul. Jangan-jangan kau ini memang misionaris yang masuk ke Islam untuk merusak Islam dari dalam. Jangan-jangan saya curiga. Kamu ngaku hebat, disuruh baca Ibrani, dengan kata itu aja kamu lari pipis, gak balik-balik lagi. Jangan-jangan kau titip pesan bahwa umat Islam tak sanggup dengan mempermalukan umat Islam melalui kau. Jangan-jangan saya curiga. Ya, saya curiga. Saya curiga kau itu mau merusak Islam dari dalam. Saya curiga. Curiga boleh kan? Boleh dong. Boleh. Kalau saya lebih frontal lagi, saya kata lebih frontal saya. Saya bukan curiga lagi malah kalau saya. Saya malah menghimbau untuk diblokir tuh. Ya. Oke, dilanjut dulu Dinda, saya isya dulu sejenak ya. Teman-teman, sahabat-sahabat silakan.
Ya, Ya, makasih Kanda. nanti ini juga Bang Juma satu mungkin tentang berita yang fitnah-fitnah ini diaminkan sama mereka-mereka lah gitu. Itu yang ini ya, Bang Juma. Lanjut Bang Awi. Ya, sambil menunggu Bang Juma Gurunda lagi sholat Isya, saya juga belum, tapi saya bisa belakang nanti. Alhamdulillah ya, kita sudah menyimak sesi kedua. Mudah-mudahan yang dibawa banyak yang dari pihak sana yang bisa menyampaikan. Kalau umpama orangnya tidak malu-malu, mungkin aja juga dia masuk menyimak pakai akun yang lainnya. Mudah-mudahan dia menyimak atau banyak yang menyampaikan ke sana ya. Jadi begini, sudah jelas tadi ya mengenai Bang Juma yang dituduh membabi buta, menyamakan akidah. Nah, sudah terang benderang ya tentang hal ini, karena saya pernah juga ditanyakan ke mereka tentang hal itu. Saya cuma jawab begini, jangan cuma kalian yang merasa muslim, saya juga muslim loh, tapi saya akidahnya tidak terganggu, tidak merasa akidah saya dirusak oleh pernyataan Bang Juma, karena saya mengerti apa yang disampaikannya itu, saya paham maksud dan tujuan dari ucapannya itu. Jadi di sini kembali lagi Bang Juma menjelaskan secara terang benderang. Semoga semua dibawa bisa menyimak dan menyampaikan ke sana lah. Saya rasa mungkin ada juga di bawah itu yang di sana yang menganggap Bang Juma salah. Mudah-mudahan lah bisa diterima ya penjelasan beliau. Silakan kita ulangi lagi dari awal. Silakan Bang Andre. Gimana kalau saya, Kang? Oh, sini betul Pak Angon tadi. Betul Pak Angon. Pak Angon tadi. Boleh, Kang Andre ya? Ya, Oh yang tua duluan dong. Kita hormati yang tua. Silakan Bang. Iya. Aduh, jangan ngomong gitu. Saya masih muda. Lebih tua daripada yang dituakan beliau ini Pak. Ya. Saya 17 tahun jadi Pak. Baik, terima kasih teman-teman telah serta sama-sama dengarkan ya bagaimana sahabat saya. Kalau saya biasa panggil Ahina ya, Kang Juma ini. Kalau saya telepon pakai Ahina, tapi karena ini adalah momen yang mungkin saya sudah menghormati dan menggunakan ini sebagai gurunda saya sendiri. Dan emang sejak dari awal, perlu teman-teman paham, saya begitu bangga ketika beliau menyapa saya di WA waktu itu. Saya kenal antum katanya. Antum siapa gitu kan? Saya nggak agak familiar dengan antum. Itu kata Bang Juma dulu tuh. Ya Kang Sugi ya, waktu pertama kita di WA, ini suatu yang berkenan di saya. Seorang Bang Juma, seorang Ahina Juma yang pada waktu itu kami sinobatkan sebagai orang yang hebat, ternyata dia tidak melupakan saya, melupakan kita-kita yang sama-sama sedang berjuang bersama mengkanter lewat PN. Gitu Kang Yan, Kang teman kuda ya, teman-teman. Ya, dan kami pun di merasakan. sana semua. Lanjut. Tuh, kita berangkat dari sana semua. Ya. Ya, kemudian kami sama-sama masuk ke Zoom, sempat ada masalah, saya sendiri sempat ada masalah di Zoom, dan saya mungkin memberikan contoh kepada kalian. Ketika saya katakanlah tidak sejalan dengan teman-teman atau dianggap tidak sejalan, saya tidak melakukan sesuatu apapun yang menyakitkan teman-teman saya ini. Kang Yan saksinya. Betul. Ya, betul Kang Yan ya. Betul. Alhamdulillah kami baik-baik saja kok. Ya, ketika Saksinya kami bertiga di digantikan sini, oleh Bang teman-teman, Juma, saya bangga, silakan saya, lanjutkan gitu. Sugi. Ya, ini bukti bahwa kita tidak dalam hidup itu ada kadang di atas, yang di bawah. Ketika Anda tidak terpakai, bukan berarti Anda nggak bermanfaat di hadapan Allah. Jalankan Allah yang menilai Anda. Bukan Bang Juma, bukan Kang Yan, siapapun, atau bukan langsung Allah yang menilai kami semua. Dan saya termasuk orang yang bertahan di sana. Alhamdulillah sampai sekarang kami tidak akan ada masalah. Clear sekarang. Bahkan saya termasuk orang yang kemudian, Pak Angon kita bersama lagi, kita alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang saya mintakan untuk bersatu, kami disatukan. Dan hari kita lihat. Dan juga jangan salah, sekarang kata Tristan, kata tapi sama, hari itu Pak Angon tuh orang-orang ditinggalkan oleh api. Tidak. Saya tidak akan terkena jebakan kalian. Mereka adalah sahabat saya. Kita akan tetap satu barisan, satu komando. Siap diperintah, siap memerintah. Dengan apa? Dengan kalimat yang dari Allah. Saya akan taat kepada Bang Juma, kepada Kang Yan, kepada Bang Sugi, selama tidak maksiat kepada Allah. Itu prinsip. Betul. Itu simpan di dalam hati kita. Bukan karena koin, bukan karena Anda tidak terkenal. Efek dulu Bang Yan, efek dong, tepuk tangan atau apa gitu lah. Aduh ya, gimana sih? Iya, jangan cuma Bang Juma yang dikasih sinyal. Efek dulu, efek. Ya, saya memberikan contoh kepada kalian, kalian belajar ke Pak Angon, ya silakan belajar ke Kang Yusuf. Kang Yusuf pernah dibuang oleh suatu komunitas, kami tetap berdakwah dan hari kita kami bersatu bersama. Nanti Pak Angon nanti diomongin nih, nanti dibikin lagi di video Pak Angon. Ini anehnya Kang, betul kata Kang Penunggang Kuda, betul kata Kang Anda tadi. Saya yang bukan siapa-siapa sekarang kok digoreng. Artinya Pak Angon di mata mereka bukan siapa, orang yang berpenting, orang kompeten. Mulai menakutkan bagi mereka ini Pak Angon nih ya. Betul, ngerikan saya senyum. Berarti si Tristan menganggap saya orang penting. Kenapa? Begitu pentingnya saya untuk kemudian mengomentari dia. Akhirnya saya, berarti senyum saya. Allah memuliakan saya dengan cara apa? Ya, hari ini saya bersama dengan kalian. Ya, antum mengaku saya sebagai teman. Dan ini bukti bahwa hari real loh. Pak Angon bukanlah seperti yang dituduhkan. Hati-hati dengan Pak Angon. Jangan Pak Angon juga ada orang peluk di antara kita masuk ke rumah Pak Angon. Jangan-jangan dia juga ke gereja. Itu keluar tuh kalimat si Tristan itu. Kemarin 2-3 hari belakang. Anjing itu namanya kalau begitu. Itu komedi yang paling lucu sudah itu Pak Angon.
Saya bacakan Al-Quran, semoga ini sambil nunggu guru kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-Mumtahanah, ini bagus nih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad, karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang sifatnya kepadamu. Mereka mengusir Rasul, juga mengusir kamu, karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku, mencari keriduanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita tentang Muhammad. Ini tepat sekali dengan apa yang saya bacakan dengan perlakuan si Tristan dulu. Mungkin Bang Juma tadi udah diaminkan oleh Kang Ian ya. Dulu ketika kami sedang di Zoom, si Tristan membongkar, ngegoblok-goblokin Bang Juma. Ada Rion, mestinya kamu ngomong begini-begini loh. Juma salah ngomong begini, masih pakai ayat ini. Itu begini tuh mereka. Halo. Jangan. Lanjut. Ini ayat sangat cocok di sini. Jadi insya Allah Al-Quran itu akan bersama kita. Apapun yang ada di Al-Quran, Al-Quran membimbing kita. Ya, kalau ini ayat 1, ayat 12 bagaimana? Dan lebih bagus lagi. Ya, ayat 12-nya saya bacakan. Semoga ini menjadi bahan peringatan. Sebentar, ayat 10-nya ya. Sebentar, mana sih saya dapatkan? Ya, itu saya selesaikan dulu angka ayat 1-nya nih. Kamu memberitahu secara rahasia berita-berita Muhammad. Kita lihat, bukankah Bang Juma sangat dibenci oleh orang-orang kafir, wabil khusus Kristen. Kang Sugi, Kang Dio Pratama, Kang Dewa, ya. Kita, mungkin mereka inilah, kalau saya mungkin enggak, yang nggak terlalu dibenci. Mereka adalah orang sangat dibenci oleh mereka orang kafir. Kemudian mereka ikut membenci Bang Juma, Bang Sugi. Artinya mereka sejalan sepemikiran dengan orang kafir tadi. Tepuk tangan dulu efeknya. Efek tepuk tangan. Alhamdulillah. Jadi demikian ya, yang jelas saya berbangga, bersyukur kepada Allah. Semoga Bang Juma, Kang Sugi, Kang Ian, seluruh di antara kita para pejuang-pejuang, termasuk bunda kita ya, yang ternyata perlu saya kasih tahu teman-teman, bunda kita di belakang tetap mensupport kita. Saya dapat nasihat dari beliau. Beliau jarang berbicara, tapi insya Allah ya. Dan itu yang penyebab saya bertabrakan dengan Kang Tristan. Kang Tristan begitu ingin dekat dengan bunda, ternyata bunda dekat dengan saya. Akhirnya Tristan marah-marah, mencak-mencak. Gara-gara si Angon, anda bunda Rosa tidak mau menaikkan saya. Tepuk tangan barusan. Kita dulu. Memang demikian ya, cerita orang-orang yang sakit hati akan senantiasa ya dalam pekerjaannya akan menciptakan sesuatu yang membuat kita senyum-senyum saja. Demikian, hadawallah. Alhamdulillah. Ya, aku pengen kasih disclaimer dulu sedikit ini Bang, sedikit aja. Apa gini? Sebenarnya gini, Bang Zuma itu sudah berkali-kali ngomong sama saya untuk ini ada Bang Zuma ya, yang mungkin membiarkan, sudahlah biarkan aja deh, biar aja deh. Cuman kayak gini loh. Kan saya komunikasi terus sama Bang Zuma, ini nggak bisa Bang. Ini kok ini kayaknya ini kayak begini terus, ini anak bebel, ini anak ini sekali. Maksudnya tuh sebenarnya Bang Zuma udah nggak pentingin mereka gitu loh, udah persetan. Lu kalau mau diskusi ayo gitu. Cuman yang saya gerahnya ini kok apa namanya, mesti dikasih apa ya namanya ya? Kalau menurut saya mesti dikasih kayak, kalau seandainya maling tuh efek jerak ya. Mungkin dia bilang, ini si Andre ngapain sih gibah-gibahin di sini? Ini bukan gibah, ini reaksi. Betul, bukan gibah, bukan. Ini reaksi ke dia, ya. Kalau gibah itu adalah bentuknya fitnah. Ini reaksi, dan saya tidak nambah-nambahkan, saya tidak kurang-kurangi. Dia tidak pernah mau mengaku pada saat ini, biar Bang Zuma semuanya dengar ya. Saya wallahi, demi Allah, hilang akidah saya, hilang amal ibadah saya, Allah akan laknat saya. Pada saat saya berdiskusi sama si Logika dan ribut berantem sama Logika sampai bawa nantang-nantangan, itu saya dikasih tauin sama mereka, Valen segala macam, udah jangan, udah stop kok. Pada saat saya bicara saya disuruh stop, pada saat Logika bicara enggak. Saya datengin sama istri saya, ini ada istri saya datengin kemana, ketemu sama dia, memang sengaja. Pada saat begitu saya bicara sama dia, jangan kayak begitu Len, lu begini, jangan dong. Apa namanya, giliran si Logika, gua nggak suka, gua tantang dia gini, jangan bro, jangan. Kenapa emang? Logika orang gue. Demi Allah, dia ngomong kayak begitu. Jadi gini, gua nggak fitnah. Gua bilang ya, gua berani bersumpah, gua mubalah, mau segala macem. Sebenarnya gini, gua nggak mau memusuhkan dia, gua nggak mau. Dia sahabat gua katakan sekali lagi, dia itu sahabat gua. Dia tinggal sama gua 2 bulan. Gua tahu apa yang dia lakukan pun gua tahu. Istri saya pun ya biasanya masak pedas. Segala macam. Hanya untuk Valen dia tidak bikin masakan pedas. Gua bilang, gila nih bini gua aja mau masakin si Valen. Tapi apa? Bunda, dimakan nggak?
Makan. Maksudnya Beres, saya bertanya. ini loh, jangan apa namanya, lu pada saat kayak begitu, nih biar Bunda denger ya. Apa namanya, ini fakta. Dia pergi dari sini pamit nggak? Hah? Tidak. Tasnya masih ada nggak? Nggak pamit. Hah? Nggak Masih pamit mana ya, dia Andre? tasnya? Mana? Nggak pamit, Coba, masih ada itu. Nih, Astagfirullahaladzim. enggak. Saya harus tepuk Kan tangan. saya wajar dong. Efek Saya seram, punya musik rasa efek seram kecewa. Saya wajar dong. Saya apa namanya? Betul, wajar punya rasa saya kecewa, ini Bang. ya. Masalah. Mau open cam, mau tunggu nih aja. Bentar ya. Open cam. Oh, Open cam. besarkan layar. Besarkan layar. Ya. Ya. Nah, open cam musik, Coba musik seram. gue gedeinnya gimana sih? Gedein gue dong. Gue nggak bisa. Bentar. Nggak bisa kan udah gede, Bang, orangnya. Turun dulu. Turun dulu, Bang. Bang Sri musuh gedein, bukan saya. Gua hostnya, Orangnya- gua kan nggak ngerti gua. Orangnya udah gede mau digedein gimana lagi itu? Oh nggak bisa deh. Lu yang ngegedein, Re. Oh iya nih dia nih. Mana sih aturan ya? Kalau gua nggak bisa gede Ini sendiri nanti ya. kalau ada yang mau naik tukeran ya, Bu, siapa aja ya. Boleh ya. Iya, Bentar ya, bentar ya. Lanjut. Ya sebentar. Gua lagi mau gedein ini. Ini tasnya nih. Nih. Oh ini dia nih. Nih. Mana sih nih. Ini tasnya dia. Coba dari awal, dari awal. Ada barang bukti tertinggal ya. Ada barbuk Ada, tertinggal. tapi gua nggak mau buka. Ya. Astagfirullahaladzim. Ini tasnya dia. Tiba-tiba. Ya, dia tidak pamit. Musiknya seram ini kayak masuk rumah hantu. Mana dia tripodnya dia, Bu? Nah, ini nih. Nah, masih ada. Semuanya masih ada barang-barangnya dia. Ya. Jadi gini. Jangan, udah Bang. Jadi gini, bukan yang namanya saya itu ya membuka-bukain, enggak. Kira-kira enak nggak digituin? Kira-kira enak nggak diomongin? Ya, kalau ngerasa gini, saya kecewa, tapi saya berusaha untuk tidak kecewa. Saya tetap temenin dia. Ada dia minta maaf, tidak. Saya tetap datang ke tempatnya dia pada saat dia buka warung segala macam. Ada, saya ini enggak. Cuman pada saat kayak begini saya udah bilang stop. Lu bersyukur bro. Waktu itu pada saat itu Bang Zuma gimana begini. Ya, maksudnya tuh adalah rasa terima kasihnya segala macam. Kalau lu nggak suka apa yang dilakukan Bang Zuma, calling, telepon. Nggak mungkin Bang Zuma diemin. Siapa saya sama Bang Zuma? Bang Zuma begini. Iya dek, siap, telepon, diangkat. Kenapa? Kurang baik. Apa gue bilang? Ini maaf Bang Zuma terlalu sabar. Udah biar saya lah. Makanya kenapa saya masuk APII? Nggak ada tujuan apa enggak. Saya cuma pengen apa? Biarin. Kalau gue lihat Yang dari bener kemarin. kamu masuk API, Indre. Yang Oh, bener. gue bukan ada suratnya. Mau suratnya. Gue bukan ngaku-ngaku. Kayak yang sebelah ngaku-ngaku. Iya. Oke. Hah? Lanjut, Dre. Sah gua sah, dan itu dari Bang Zuma sah gua. Iya, Ya. lanjut, Dre. Lanjut. Jadi tujuan gua sampai saya bilang, kalau gue lihat dari kemarin API diam, Bang Zuma juga membiarkan. Gue bilang nggak bisa, udah biarin. API lakukanlah apa namanya programnya. Kayak gini, biar saya yang ini Bang Zuma. Dan tadi pun Bang Zuma sebenarnya udah nggak mau, udahlah dek biarin, jangan Bang. Ini harus di tempat siapa, di tempat sahabat Zuma segala macam, jangan gibahin gini. Oke, nggak apa-apa, oke, nggak masalah, ya. Tapi ini tempat saya, koma saya, terserah saya mau ngomongin, mau selesaikan, ya. Jadi kalau seandainya, kenapa lu melakukan ini, Andre? Gue pengen dia ngerasain apa yang dia lakukan. Enak nggak diomongin? Enak nggak diiniin? Enak. Tapi apa? Maaf, di sini semuanya gua Islam, Muslim semua. Bukan para penghujat Oke. semuanya. Gitu. Ini saya nanya yang punya Komal ya, Bang Andre sama Bang Juma dan yang lain. Ada yang mau naik namanya legend nih, legend katanya.
Gimana menurut Andre? Sebentar, Bang Juma, yang lain? sebentar dulu, Bang Yar, sebentar. Biar selesaikan dulu yang lain dulu ya. Nanti kalau mau sesi debat, nanti setelah closing sesi Ya, ini, setelah ini ya. ada sesi debat. Oke. Ya, nanti kita Silakan. closing dulu sesi ini, baru ada sesi debat kalau ada yang mau ya. Gitu ya, Tristan, Bang Yar. sekalian sama Valen kasih tahu nggak apa-apa. Yang Oh lain ya, Bang turun. Tristan kalau di bawah nggak apa-apa. Insya Allah nanti saya putar karena Bang Juma juga siap untuk itu. Silakan, Bang Dio. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Ya, kalau saya langsung aja naikin aja tuh si Tristan, naikin aja. Mungkin ada yang ngalah turun atau gimana. Ustadz Sugi. Kalau Ini bisa yang naik, mau turun Bunda izin saya Kang. bukan. Jangan Kang. Kalau bisa Kang, naik, jangankan dia ada Sebentar, saya, sebentar. Kang. Di koma dia aja saya bikin tulisan diblokir loh. Dia pasti takut sama saya. Biar saya turun, biarkan Tristan naik. Ya, kalau nggak ada gantian mungkin gantian dan yang lain. Ya. Nanti framing lagi nanti. Gimana ini? Nggak apa-apa, Ini Bang Bunda, Angon di atas aja Bunda. dulu, Bang Angon. Assalamualaikum Bunda. Bang Dewa. Aduh, Bang Bunda Dewa, jangan dong, orang pakai sebut PA. ya. Bang Dewa. Masya Allah. Alah. Yaudah, Udah. naikkan aja. Bang Lanjut. Ya, Bang Juma sudah monitor kah? Udah. Oh, mungkin masih sholat. Jadi untuk ini ya kita tutup dulu sesi ini karena mungkin akan ada masuk sesi dialog nanti atau debat ya. Saudara-saudara Muslim yang di bawah juga sudah menyimak. Silakan menilai dan menyimpulkan sendiri. Sebelumnya saya sampaikan lagi terima kasih kepada Bang Juma karena selama ini sudah diam. Karena saya pernah sampaikan ke beliau tidak usah ditanggapi hal-hal yang begitu. Itu bukan kelasnya Bang Juma untuk menanggapi hal-hal seperti itu, seperti si Palen, si lain-lain itu kan. Tapi alhamdulillah juga pengaruhnya Bang Andre sangat kuat sehingga bisa mempengaruhi Bang Juma untuk naik ke sini dan memberikan penyampaian langsung. Dan akhirnya terbuka semua ya. Memang itulah cara-cara Allah untuk memperlihatkan kebenaran. Ya, subhanakallahumma wa bihamdi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup sesi ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. kembalikan lagi kepada host dan moderator asli room ini. Silakan Bang Andre. Oke, kita sambut dulu ya, sambit dulu ya. Nah, kau turun. Kabur. Aduh, Mak. Itu tadi siapa? Nggak ada yang nurunin, nggak ada Bang. Lillah Nggak ada ta'ala. nurunin. Enggak loh. Nggak ada. Saya yang harus nggak ada, Kang. Dia takut. Udah saya turun deh. Nggak apa-apa, Naikin jangan aja. Kang. Enggak Biarin apa-apa, aja. Bang Angon. Ada Jangan, aja. jangan. Buat Saya apa, Bang? sebagai- Biar Lucu aja. loh, Kang Andre. Saya bukan apa-apa. Ketika typing di wajah saya langsung diblokir. Nggak apa-apa itu Jadi saya diperlukan bongkar Kang siapa Angon. dia. Gini Pak Angon, di sini kan kita ada semua, ada saya penunggang kuda sebagai moderator, insya Allah bisa menengahi itu. Nggak apa-apa, Bang Tristan silakan naik, saya posisi Naik aja. siap untuk Bukan naikin Tristan, barusan naik kok turunin gimana sih? Kok Nggak ada malah yang turun. Gimana ceritanya? Turunin. Nggak ada yang Silakan, turunin. Tristan. Nggak ada yang turunin. Gak ada yang turunin. Gak ada yang turunin. Ayo Di kalau sini- mau klarifikasi, ayo, monggo. Yang gua blokir tadi si rest area, biarin aja. Dia sengaja blokir. Tidak penting orang itu. Iya. Sekali lagi terima kasih. Saya rasa Bang Dio, Bang Andre Ini momen juga bisa. Anda, Tristan, untuk memperlihatkan bahwa Anda orang hebat, layak didengar oleh 2000 orang. Naiklah. Udah naik Momen lah, Anda udah. ini memperlihatkan Pak Angon. Aku Ya. ini dulu. Bang Andre turunin nggak? Enggak ada yang Demi nurunin kan? Allah. Ada enggak? Demi Allah. Ada nggak ada? nggak ada. Ada. Bang Dewa masih monitor kan, Bang Dewa? Bentar. Satu-satu. Bang Jens turunin nggak? Enggak, demi Allah. Oke, nggak Lillahi ada. ta'ala enggak. Aku pun moderator di sini. Memanah moderator. Aku nggak ada ngapa-ngapain. Demi Allah nggak ada. Dia turun sendiri. Kabur dia. Habis itu nanti framing nih. Aku di kick. Sudah naik di kick gitu kan? Iya, betul. Emang lo. Ini yang 2300 enggak ada satupun yang nurunin Tristan, enggak ada. Ya, sekalian juga nah yang 2300 ini mungkin sebagian kecil bisa follow-follow juga akun saya kan. Saya jarang-jarang naik ke TikTok kecuali ada hal-hal seperti ini. Saya merasa ingin hadir ketika ada hujatan atau framing-framing miring terhadap saudara saya muslim, para dai-dai muslim atau pada API, saya merasa terpanggil secara pribadi untuk ikut berada di antara saudara-saudara muslim saya yang dihinakan oleh yang mengaku juga muslim. Naikin lagi, Iya. naikin lagi. Minta permintaan naik lagi, Tristan. Nah, banyak kali kau dramamu Udah naik pun turun pula kau. Teman-teman lihat ya, kalau kalian pengen tahu siapa Tristan, lihat di koma set terakhir. Di Bapak jahat gak usah minta permintaan naik, gak ada otak anda. Diam aja di bawah. Siapa lagi? Ya. Betapa beliau begitu hebatnya mempersalahkan Pak Angon. Pak Angon bukan siapa-siapa di antara sahabat saya di sini. Tapi kamu begitu inginnya. Nah sekarang kesempatan Anda loh. Pak Angon akan diam. Naik. Jangan cuma congor aja deh. Nggak senang saya.
Silakan Bang Tristan, insya Allah kita bisa waktunya bagi waktu dalam berdiskusi karena Bang Tristan juga pernah menyampaikan ke saya untuk bisa di Ini si Hadi Al-Asri ini, Hadi Al-Asri ini dari tadi komen-komen kau banyak bacot kau. Cabut moderator, naikkan Tristan khusus. Kau siapa? Bapak kau punya komal ini? Monyet itu. mau ngatur-ngatur lagi sampai di atas. Ini kau aturanmu. Udah naik tadi kok dia turun sendiri, bodoh. Ini kan di kosong ini Tristan naik kan? Naik kau Maaf ya, naik kau sini, musuh-musuh yang lain, Badaku, yang lain, saya yang paling kenal Islami saya. kau kan, yang paling ini kau kan. Naik kau sini, naik sini. Kami mau lihat kau. Aku mau dengar narasimu. Coba depan Bang Zuma itu seperti apa? Aku mau dengar. Gak apa-apa, ini dari Bang Juma kok. Dengan Bang Juma bukan dengan kami loh. Iya, Bukan. sama Bang Zuma langsung. Dia cerdas ke depan perempuan itu. Depan perempuan, anak-anak yang enggak, anak-anak TK gitu kan. Belum sekolah tamat, dia cerdas di depan itu. Tapi kalau dengan Bang Juma Udah naik dia, udah naik dia turun sendiri dia, kabur dia. Udah naik dia tadi itu. Dia udah naik tadi, dia udah Paling naik. sini kau paling bawa ayat, bawa hadis kau potong-potong hadisnya. Kau hantam APII, naik kau sini. Benci kali sama Abi. Banyak kali, iya banyak kali gayanya. Udah naik pun lari kabur, dibilangnya pula moderator Tolong kasihan diterima di Banyak bacot aja kalian di situ. Mana minta permintaan kau, naik kau. Gak ada Bang. nanti saya minta juga ya perempuan-perempuan yang pernah dimintain duit. Nah tuh, udah dinaikin, turun dia si Hadi itu. Banyak bacot kau, aku naikkan kau turun. Memang monyet kalian itu. Coba ini yang menghujat Bang Juma ini Kristen apa Muslim ya? Tuh, kau tengok tuh, naikkan Tristan. Mana dia minta naik? Nggak ada, sudah naik dia turun sendiri. Hadi Al-Asri itu yang tulisan bahasa Arab itu. Ini ada yang komentasi. Siapa nih? Naikin bapak kau lah. Gak ada. Nih si Res Arya, silakan Res naik. nggak usah tanggapi res area itu Bang. Apa Gak ya? apa-apa, gak apa-apa. Dia kan ngomong sama Bang Juma. Silakan. Open cam Anda. Sampai Mantap ini gini dong. Silakan. Open cam. Selamat malam, salam semua. Bang Juma apa kabar? Mana nih Bang Juma? silakan open cam. Open cam dulu, baru cam dulu. Cam kalian aja nggak open. Ya, nggak apa-apa Bang Juma open cam. Anda open cam. Open cam Bang Juma. Tadi sudah open cam. Anda open cam, nggak usah banyak cerita gitu. Diam-diam kau yang Alah, kau nih. Kok open cam? Gua kalau gua mau turunin, gua turunin lu. Saya dari Beras. Nggak ada klarifikasi, nggak ada. Sama Juma. Nggak ada. Udah, lu wartawan gabrul. Lo. Apa? Open cam kata gua. Ya, open cam dulu. Baru ngomong. Coba tolong Open cam. yang lain jangan berisik ya. Open cam, jangan yang lain. Ini Gak usah Juma dulu kenapa sama kok Bang dia Juma. Open banyak cam, berhala? open cam, Bentar lu dulu. open cam. Bentar dulu. Ini Juma kenapa dia banyak kayak berhala? Kok Open cam. Nah, dah. Iya turunin aja kalau Coba gitu deh ya. teman-teman, kalau dia memang mau Buang klarifikasi neraka open cam gitu loh. Buang ke neraka. Kan tadi kan Dia yang bilang fitnah, lagi sholat gitu. isya. Dia lagi sholat isya sebentar. Tenang aja, nanti Resalia naik aja. Jangan kau bilang kok sosok kayak begitu, jangan. Kan gue bilang, yang benci API, yang nggak suka API atau Bang Zuma, itu nggak ada yang punya nyali. Nggak ada yang punya nyali, sedikit pun tidak ada punya nyali. Kalau punya nyali, jangan ketemu Bang Zuma dulu, ketemu gua dulu. Ketemu gua. Jatiwaringin nomor Open cam 61 deh. sebelah Jeko, Dre, gede. open cam deh. Naikin aja Tristan itu, man dia. Lama kali Tristan. Mana nggak ada permintaan. Kali kayaknya. Aduh. Banyak kali. Udah naik. Mana Tristan? Pak Baruna katanya Pangon turun dulu biar naik yang si Tristan. Udah saya turun dulu ya. Nggak bakalan juga itu Pangon, nggak usah lah. Nggak usah. Pangon santai di dulu. bawah, Siapin tapi di kalau bawah jangan ada kemana-mana ya. perempuan Di yang bawah, pernah auranya berbeda kalau mintain Pangon duit sama beda. dia. Nih ya, terbukti ya. Nah, teman-teman ya. Sangon. Terbukti ya. Kita sudah lihat siapa yang gentle, siapa yang pengecut. Bang Zuma sudah standby dari tadi. Si Tristan sudah kita naikkan, dia kabur, hilang. Setelah itu pengikut-pengikutnya kayak si Hadi Al-Asr ini, dia sengaja typing katanya si Tristan diturunkan, padahal nggak ada yang turunkan dia. Aku naikkan si Hadi Al-Asri tadi, malah turun juga dia. Coba. Komplotan. Nanti habis ini bilang apa? Tangan gue begini deh. Diturunkan. Jadi jangan berpikir gue yang nurunin. Banyak kali lo bacot kalian tuh. Lihat coba si Tristan Nggak, malah menuju bro. live. Tipenya bukan begitu. Anjir, live sendiri. Tuh. Malah live sendiri curhat ya Allah ya Oh, dia Allah. langsung sendiri loh. Aduh. Ini Gak sampai bakalan tangan kami gue ke begini sana. nanti jangan berpikir kita Jangan Bang turunin, Juma, jangan. gini Jangan. teman-teman.
ini Bang Juma nggak akan ke sana. Kalau mau kalian di sini tempat anda Ya, yang lain nggak misalkan bakalan, turun-turun nggak gitu bakalan. semua. Udah kan? Nggak Sudah terbukti bakalan. kan? Sudah terbukti kan? Sudah terbukti. Ya. Jadi apa yang mereka keluarkan, mana itu Zuma, mana sini lawan aku. Sudah tadi, dia sudah naik tadi. Udah naik dia. Kabur dia. Cecunguknya pun ikut-ikutan komentar. Sudah aku lihat juga. Kabur juga. Bang Zuma belum ngomong loh. Belum ngomong dia. Aduh. Ngeri kali kalian ini, pengecutnya kalian ini. Cuma berani belakang aja kalian. Ya kan? Jadi benar toh apa yang gue bicarakan, yang nggak suka api, nggak suka Bang Zuma, ya kan? Semua tuh orang-orang yang nggak punyanya, nggak punya nyali, Betul. sedikit pun tidak punya nyali. Nggak usah ketemu Bang Zuma, ketemu saya aja dulu. Ayo, ketemu saya aja dulu. Ini api berubah, api ini berubah. Dulu biasa diam segala macam, sekarang tidak ada diam-diam. Nggak apa-apa, ini gua yang iniin. Ya, Mantap, Mana? mantap. Terima kasih Bang Andre, terima kasih. si siapa Tristan? Tristan, aduh, Tristan banyak kali lah congormu Tristan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Emil. Lama Waalaikumsalam. tidak Iya bang. satu room kita ini. Selamat. Nah, Iya, kita Bang. dakwah Pak Emil, dialah yang dulu menjadikan Tristan menjadi orang merasa paling gede kepala. Datuk bertanggung iya. jawab kau. Ya Pak Emil ini, Pak Emil namanya nih. Gini saya mau ngomong, nggak usah sama Bang Andre, sama saya kasih si Tristan sama saya patah-patahin batang lehernya, serius. Demi Allah, demi Rasulullah, saya patah-patahin. Karena beliau ini, Bang Emil ini yang dulu mengangkat adanya Bang Tristan. Saya difitnah berzina dengan Fauzia Al-Qadri. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau ada si Tristan, kasih sama saya dulu Bang Andre, saya patah-patahin, serius. Boleh di mana aja. Kok ada fitnah seperti Demi itu Allah, muncul? demi Rasulullah. Kang Datuk antum ya dulu ya yang naikin si Tristan ke koma tuh ya? Apa Iya, siapa? iya. Bang Emil dengan si siapa lagi nama ini yang yang selalu ngomongnya itu lah. Nah, yang bawa ngomongin. Iya. Yang bawa dia itu dari aja, grup- itu dari aja. Facebook. Iya, itu Facebook. Itu aja. Saya kalau ada Tristan, jangan sama Bang Andre, jangan dengan guru saya, dengan saya aja dulu. Saya patah-patahin demi Allah, saya patah-patahin. Demi Allah Rasulullah, saya patah-patahin dia. Itu aja. Lanjut. Terima kasih. Itu aja Pak. katanya. Terima kasih Datuk. Iya, Jadi gini iya. teman-teman yang di bawah, inilah fitnahnya si Tristan tanpa bukti. Walaupun Ya, ada, kita sebagai muslim ya harus menutupi diri, menutup Betul, aib-aib saudara kita. Jadi Kecuali kalau dia oten, lain cerita lain. betul. Terima kasih Jadi Pak mohon Datuk. maaf yang Nanti di bawah tukeran ya. ya Bang Datuk ya. Bang Iya, Datuk saya menyampaikan difitnah seperti ini ya. karena difitnah Iya. ya. Saya Menyampaikan difitnah seperti ini berzina karena dengan difitnah. Fauzi Al-Qadri. Itu Astagfirullahaladzim. videonya ada sama saya itu. Videonya ada sama saya. Aman. Boleh aman, jadi. Bang. Astagfirullah. Itu Oke. kali keduaan kan. Kemarin kita Iya, iya. telepon Bang ini aja Bang. Iya. Makasih semuanya. Oke semuanya, Bang Guru Dazuma, Bang Andre, semuanya. Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi Siap wabarakatuh. Bang, siap Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itulah teman-teman bagaimana mulutnya si Tristan ini. Kok bisa sampai ada Mulutnya ya. fitnah? Iya. Kurang aja. Astagfirullahaladzim. Saya dengan Datuk. Itu Datuk itu gelar itu. Kalau memang benar aku yang makan marah-marah dulu sama Datuk nih. Lanjut. Aku cari si Tristan ini, mana Tristan dia? Katanya sudah live sendiri kan? Katanya diblokir, nggak diblokir, nggak ada yang ngeblokir. Siapa yang ngeblokir? Karena itu dulu waktu masuk Tidak ada. Kali aku punya 2 pondok pesantren. Bener enggak Bang ya? Iya. Katanya benar, Punya kata pesantren. Pak Wiro benar. Bener dia punya pondok. Kurang tahu cuma Ibunya. menurutnya dia punya pondok pesantren. Oh ibunya yang punya. Kata Pak Wiro ya, mohon maaf teman-teman. Bang Zul, iya Pak Wiro. Kita luruskan aja, nggak apa-apa. Itu Bang. Cuman kata Pak Wiro ya kecil-kecil lah pesantrennya. Nah nggak masalah. Kalau lebih pakai pesantren kan dia harus ngerti juga dong. Kita harus benar. Kalau ngomong benar ya benar. Itu menurut Iya. Pak Wiro, bukan menurut saya. Lanjut Bang. Iya sangat disayangkan ya kalau nanti Bang gue jangan sampai tunggu bentar, jangan sampai ya ini kasih tahu aja si Valen. Jangan sampai gua tiba-tiba datang ke situ ya. Kalau gua udah nekat, jangan sampai. Gua nggak mau yang namanya nantinya jadi parah. Gua kalau mau dibawa ke Polda, bawa ke Polda. Unit mana? Subdit mana? Ayo. Maksud gua jangan kayak begitu. Nanti pada saat tahu bagaimana, loh, sok-sokan. Yang sarjana hukum juga siapa? Kan begitu.
kita Konten begini nih, kreator kayak dia. begini kayak Tristan. Hah? Konten Kalau kreator dia, kan dia dia bang. sendiri menghina konten, iya dia menghina konten kreator, ya kan? Ya, Nah, gua, ini, temen-temen, bang, nggak usah saya itu ditonton ngemis Tristan itu. sama YouTube. Saya ngemis untuk dia makan. Dia tahu itu. Maksudnya jangan kayak begitulah. Ini kita teman-teman semuanya nih gua menyayangkan dan gua sama bener sama kayak Bang Zuma. Kalau memang sudah apa maumu? Udah? Yuk kita diskusi, selesai, lu paham? Udah? Ya. Seperti tadi Nevros bilang. Nevros mengatakan, ini nggak usah diangkat lagi. Maksudnya Nevros begitu. Ini nggak usah diangkat lagi. Kan diangkat lagi yang namanya wudhu dan baptis. Kan bukannya udah selesai. Waktu itu sama Bang Zuma, ada saya juga. Kan udah selesai. Kenapa Sudah diangkat selesai ya. lagi? Bang, makanya tadi siang itu langsung Terus saya ngapain cut lagi? aja. Iya. Dia sendirian bikin Iya. narasi itu dia lagi yang ngangkat. Makanya saya langsung cut aja dia punya hari itu. Kan Kayak begitu. abu-abu juga. Lari lagi ke MUI. Apa lagi MUI? Ayo, lu mau ketemu sama gua, Re? Iya. Yuk di MUI atau di Polda. Lah, urusannya apa MUI? Urusannya apa Polda? Betul, urusannya apa? Kan begitu. Mungkin dia pikir kalau ketemu Bang Andri Zuma langsung ini, hajar jadi. Gue lihat kalau saya dia ngomong kayak gitu ya, gue jujur gue. Sekarang gini, Bang Zuma ini udah kelewat sabar, makanya gue bilang enggak lah Bang, jangan. Udah, ya udah lu Bang Zuma sabar, udah. Izinin saya, udah biarin. Makanya kenapa saya bilang, kalau saya misalkan Andre sosokan belain API, belain Bang Zuma segala macam, makanya Bang Zuma masukin saya. Udah, sahkan saya jadi anggota API ya. Gue mau bilang mau apa? Hah? Kangon. Nggak suka sama saya. Kangon izin dulu ya. Ya, sekalian saya terus dulu Kang, biar dia naik, biar naik. Tapi jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, di sini aja dulu. Ya, standby. Assalamualaikum, Habib Lopot. Pak Lopot. Oh, Pak Lopot. Lanjut, Kang. Ya, ya. Ada Assalamualaikum. Pak Lopot. Ada guru saya di bawah. Ya, guru kita Silakan. ini. Mana kok tidak muncul di saya ya? Sudah di atas ya, beliau? Lu siapa sih yang telepon? Pak Lopot, permintaan dong Pak Lopot. Banyak kali aku ini. Bentar. Dito. Lanjut nih Dito. Bang Dewa nggak ada suara dari tadi nih. Lah Kang Dito Jadi kok turun. Coba kan Jadi teman-teman. berhala di atas Bang Dewa. Bang Dewa. Coba jangan benar kan aku bilang kan di framingnya kan dia buka bro. katanya dia diblokir dari sini. Coba klik itu orang. Astagfirullahaladzim, biarin aja Bang sudah. Memang monyet memang si Tristan ini. Coba dilihat, diblokir enggak? Ya. Nggak ada kita di sini, Gua nggak ada mati di mental-mentalan jalan di sini. gua. Aku bilang Iya. yang Hostnya ngeblokir itu Bang gua. Mu'alaf Andre, aku diamanahkan jadi host. Aku bersumpah demi Allah, nggak ada aku Ya. turunkan, nggak ada aku blokir. Sekarang kita dengarkan. Nggak ada. Kita dengarkan moderator kedua, Bang Yans. Bang Yans turunkan nggak Oke. Bang Yans? Saya ngeblokir si rest area, bukan si Tristan. Oke, Nggak. berarti nggak ada kan? Nggak ada Bang. Nggak ada, tuh. Emang kurang aja si Tristan ini. Apaan sih siap blokir? Nggak ada. Janganlah kayak begitu. Apa sih? Ya sebenarnya Kristen itu agamanya apa sih? Hah? Jadi begini Bang Andre ya, Bang Andre semuanya. Saya Naik, dulu suruh tuh naik, orang suruh yang- naik, suruh buktikan nih siapa namanya siapa sih? Alah, si Ari teleponnya kesini sih. Siapa? Di kafe. Lanjut Bang Dio. Itu Hadi Al-Asri itu, tadi kau kan sudah naik kau Hadi. Kenapa kau turun lagi? Kau naik kau sini, aku jambak kau. Nah, naik kau sini, naik kau sini. Kau naik kau, jelaskan di sini. Naik kau. Aku udah jambak kau, naik kau. Jangan kau typing aja kau kayak oten di bawah, mental tempe kau di bawah. Naik kau. Tuh kan tak berani naik dia. Yang tulisan Arab itu kan Bang Dio. Nah, aku udah jambak kau, naik kau. Kau fitnah aja kau ini kerjamu. Bang Andre, kalau mau jumpa di di Polda, nggak apa-apa. Ini tetangga Dewa kebetulan orang Polda juga. Cuma bedanya dia Polda Metro Mini, Bang Andre. Berarti kita diangkot gimana, Bang Andre? Naik kau. Emang masih ada metro mini Bang Dewa? Nggak ada lagi Bang. Gua mau Dia langsung Dewa ya. dia langsung. Abang mau jalan-jalan kemana Bang? Tapi ya, gue datang sama lu Bang Dewa. Bang Dewa, gue datang sama lu, tapi pakai baju SD ya, oke? Yang dari lu juga, oke? Berani nggak? Ayo. Siap. Kalau Dewa siap. Tunggu ini aja, tunggu amanah dari Bang Juma ya. Gini loh Bang, Dewa tadi kan sudah berbicara mengenai soal Palen itu nggak ada masalah ya sama Dewa ya, nggak ada masalah sama sekali. Sama abangku. Dengan
Tristan pun Dewa tidak ada masalah ya kan. Walaupun Bang Palen seperti itu, setidaknya dulu pernah membantu Dewa, Bang Palen. Itu ya kebaikannya, tidak akan pernah Dewa lupa. Itu. Tetapi kalau misalkan Bang Juma mengamanahkan ke Dewa, wah temuin, kita rangkul kembali. Ayo kita rangkul kembali. Kita kembali lagi. Tujuan kita membuka TikTok itu untuk apa? Tujuan kita untuk apa? Tentu itu untuk. Nah silakan tuh, sudah naik tuh. Silakan. Mana Tristannya mana? Silakan, Pak Hadi. Buktikan bahwa kami yang blokir si Tristan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi abang-abang di sini. Ya, dia kau diam dulu. Saya di sini tugas saya hanya menyampaikan. Tadi Tristan di sini katanya nggak dinaikkan, terus diblokir. Tadi sudah ditampilkan sama dia. Tidak ada yang blokir. Iya. Terus Tidak ada yang ini blokir. kalau debat online seperti ini dia nggak mau. Takutnya ada ditombak, di mute, ditombak, di mute. Kalau mau si Zuma suruh debat offline, disamperin sama Tristan di mana? Sulawesi mana? Siapkan tempatnya. Banyak kali cerita kau. Lah gimana? Ini saya mau menyampaikan. Tristan ada di mana? Oke, di mana? Ya tidak. Tidak, tunggu, Tristan ada di mana? Maksudnya gini. Ya, Tristan maunya di maksudnya mana? gini. Tanya. Siapkan tempat biar Tristan naik pesawat ke sana. Bagaimana? Sabar dulu, Di sabar Jakarta dulu. ya, di Jakarta ya. Nggak perlu. Nggak perlu. Sabar saudara muslim, saudaraku. Jadi begini Pak Kau Hadi, macam sabar. tahu. Kalau ini kan mulai lagi dia framing tombak belum naik aja belum. Udah usah aku bahas gitu. Coba dulu naik aja lah. Kita lihat apakah ada yang kena tombak atau enggak. Iya. Coba dulu. Kalau debat online seperti ini, nanti ada yang nombak, ada yang Nggak apa-apa, mute. nggak apa-apa, Nggak nggak apa-apa. adil. Naik aja dulu. Silakan offline, nanti Takut diundangkan. Bagaimana? Nggak apa-apa. Kenapa harus takut nombak? Ditombak Sabar, kenapa? sabar Pak Habib. Coba Yang aja dulu kita fair coba. lah, Ada enggak penduduk yang Sumba kan tombak? banyak. Astagfirullahaladzim. Ini kan mulai lagi memfitnah ini. Coba aja dulu. Benar. Saya tidak memfitnah. Cuma saya memprediksikan. Boleh kan saya mencurigai. Nah, Aduh, memprediksi itu prediksi emang Anda, manusia bro. asme. Itu Mana kau? Kau di prediksi mana Anda. tinggal? Ini komal gua. Jadi pelawak lagi dia ini. Ini Mau komal jadi gua. pelawak. Nggak ada yang mute. Kau ini Nggak ada. sebenarnya Tristan. Ya, bagaimana? Saya ingin menyampaikan. Apakah Ini orang-orang kafir apa orang Islam sih sesama Islam kok mencurigai? Tristan? Kau di mana? Kau di Surabaya. Tristan di mana? Apa kau ketahui tentang Tristan? Sabar Bang Dio, Ya sabar. tidak. Kita Saya bicara berkawan ini. sama Kau Tristan. kenal? Kau tahu apa? Saya tentang apa berkawan yang sama disampaikan Tristan benar apa Tristan. tidak? Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Pastinya. Ini aja teman-teman udah offline Surabaya. aja. Tristan di mana? Aku siapkan tempatnya di Jakarta. Bang Zuma datang, Tristan datang. Gimana? Hadi, di mana? Ya, oke, saya sampaikan ya. Saya sampaikan kepada Mereka di Tristan. mana? Sebentar, Tristan di mana dulu? Di Jakarta, Ya, di sampaikan. Jakarta juga, daerah. Jakarta juga. Oke, siap ya. Sama kok. Kok kabur pula kau monyet? Betul kau belum bisa ngomong. Nah itu sih jadi pelawak aja. Kayak Oten. Bikin narasi takut ditombak. Astagfirullahaladzim. Sesama muslim dia harus. bilang Tristan diblokir kok udah yakin. Dia di Surabaya bukan di. Janganlah kayak Jangan enggak begini teman-teman. Aku enggak suka caranya ngomong si Zuma. Beradab sedikit lah kau ngomong. Betul. Ya betul. Makanya tadi saya potong aja. Aku panggil Kanda loh. Aku panggil dia Kanda, Abang. Kau ngomong si Zuma, kau umurmu di bawah aku kau. Makanya kayak Oten mereka itu. Udah punya akhlaknya. Sebentar. Ya kali gayamu kau. Offline Ya, takut apa sih ditombak maksudnya lah. mereka ini? Banyak kali gayanya. Banyak kali kau. Kau kalau Assalamualaikum salah warahmatullahi orang kau. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya makanya mending beginilah. Bang Juma. Bang Juma udah balik. Iya. Waalaikumsalam, Bang Juma. Masya Allah. Sudah. Sudah kita bahas apa ini ya? Enggak, Indonesia. Enggak, tadi udah naik di rest area. Tadi sudah datang Tristan udah naik. Sudah naik dia. Tiba-tiba dia kabur, terus dia buka room, dia bilang diblokir. Aku minta Bang Andre bersumpah enggak aku berdua sama Bang Yas diamanahkan jadi Demi moderator di sini. Allah. Demi Allah enggak ada kami turunkan. Nah, setelah itu Ki Hadi Nggak ada Al-Asri yang blokir. itu Nggak ada yang turun blokir. lagi, minta naik lagi sekarang. Nah, mintanya maunya offline. Katanya curiga nanti ditombak kalau online. Banyak kali ya cincongnya. Wah sekali manja kali. Kita pun Manja kali. sampai 10 kali ditombak setiap malam nggak ada apa-apa pun. Tinggal ganti akun. Kayak gitu kan teloso Kak Bulan. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, adik-adik saya ini yang ada di sini ya sebenarnya terkait dengan Tristan dan Valen itu kan hanya saya ajanya, kami bertiga gitu ya. Ini bukan kaitannya dengan umat. Ini hanya pribadi saya aja dengan Tristan dan juga Valen terkait dengan ucapan saya yang mengatakan akidah
Islam, Yahudi sama, dan juga Yotefafe, dan Allah yang disembah oleh umat Islam, dan sembahan Nabi Musa alaihissalam itu adalah sama. Itu aja. Jadi mohon maaf sekali nih, saya tanpa mengurangi rasa hormat kepada sahabat-sahabat adik-adik saya yang ada di sini. Jangan antum melibatkan diri. Ini urusan pribadi saya, gitu ya. Dan juga saudara Palen dan juga siapa namanya Tristan. Ini urusan kita Urusan Bang bertiga. Suma, urusan saya juga, Bang Suma. Urusan Bang Suma, urusan saya juga. Bukan begitu Dinda, bukan begitu. Ini kita sama dia, mereka juga masih Islam kan ya. Jadi tidak layak lah kemudian kita membuat sesuatu hal yang sifatnya membuat kisru. Saya nantang mereka supaya kisru itu berhenti, bukan malah menciptakan medan perang baru, bukan. Mereka itu bukan lawan kita oten. Mereka Muslim. Ya. Mereka Muslim, maksud saya mereka Islam gitu loh. Mereka Islam yang merasa agamanya dinodai oleh Bang Suma, karena pernyataan Bang Suma terkait dengan Yothe Fafe, baptisan, terus kemudian apologet, dan apa lagi? Dan terkait dengan akidah Yahudi dan Islam itu adalah sama. Itu ajanya. Jadi saya nantang mereka bukan mau ribut. Saya nantang mereka, mari naik sini, kita diskusi baik-baik, biar umat lihat gitu loh. Biar umat tahu, oh ini loh maksudnya si Tristan, ini maksudnya Bang Suma. Kita uraikan itu kemudian, jangan anak-anak kita justru jadi ribut. Naik aja di sini, gak apa-apa kita ngobrol santai. Apa masalahnya saudara Tristan? Ya, apa masalahmu kawan? Kok selama ini kamu selalu mengutip semua pernyataan-pernyataan saya menurut kamu salah, keliru. Begitu juga si Palen. Apa masalahmu? Jangan bikin kisru. Katanya kalian tuh tidak mau Islam Kristen berdebat loh. Kok justru kalian yang menciptakan debat Islam dengan Islam? Gimana dong? Katanya umat Islam kami ini apologet Islam tidak boleh berdebat, tidak boleh menceritakan Tuhannya orang, nggak boleh menceritakan kitabnya orang, nggak boleh nyinggung-nyinggung amanya orang. Tapi kalian membuka medan perang sesama Islam, gimana dong? Apa ini? Apa yang kalian cari sebenarnya? Apa yang kalian cari? Anak-anak saya di sini sudah angkat bicara. Itu sudah nggak bagus. Ya, Dinda Dio sudah angkat bicara, Andre udah angkat bicara, Akisugi, Bang Ian, semua. Ya, Kang Bejo, Bedonggang Kuda udah bicara. Itu sudah tidak bagus, itu sudah tidak kondusif. Kita selesaikan aja. Ngapain harus ke Makassar offline segala macam? Naik aja ke sini. Udahlah, selesaikan masalah kita. Apa masalahmu yang kamu tidak suka dengan Bang Suma? Pernyataan Yotefafe dan Allah itu sama. Mari kita diskusikan. Baptis dengan wudhu, mari kita diskusikan. Apalagi akidah Yahudi dan Islam, mari kita diskusikan. Ngapain coba bikin framing, naik ke sini, diblokir segala macam. Nggak usah lah yang kayak gitu-gitu kali. Apa yang kalian harapkan coba? Simpatik. Simpatik dari mana kalian dapatkan? Dari umat Islam. Bang, coba izin Bang. Iya, gimana Bang Bejo? Dulu-dulunya ya, yang saya tahu Tristan ini selalu dia merasa tersinggung sehingga dia tidak mau ya untuk membalas orang yang buat dia tersinggung itu di Zoom gitu ya, di internal gitu. Nah, itu alasan yang sering kali dia lontarkan ya. Saya dulu kan sering satu Zoom dengan Tristan ini juga gitu. Dengan Bang Muklis. Iya, bagus lah. Kalau maksudnya kayak gitu itu bagus. Tapi Dia maksudnya menceritakan mau publik Bang. Iya, tapi saya dipermalukan sama, maksudnya dia ceritain saya, digibahin saya depan umum, bisa. Nah, itu. Masa diskusi keilmuan tidak bisa depan umum, gimana ceritanya? Tapi kalau ceritain Bang Suma di belakang bisa, teriak-teriak di belakang Bang Suma bisa. Kenapa giliran kayak begini justru kemudian tidak mau? Harus offline, harus ke Makassar. Berani kali rupanya kok ke sini. Kok mau mencoba-coba orang sini? Kalau cuman mau offline kan gampang Bang ya. Kayak dulu kan kita pernah buat itu bentuknya jadinya kajian ya di Zoom gitu ya. Kita semua yang dari debater Muslim jadi semua paham, nggak perlu keluar sebenarnya untuk ini. Jadi kajian, jadi ilmu. Ini kan sering ya sama Bang Abi juga kita sering buat begitu kan. Kalau ada yang berselisih kita buat kajian jadinya bentuknya di Zoom. Iya, maksudnya kita kajian lah ini ceritanya kan. Mari. Saya dengan fakirnya ilmu saya, dengan ilmu saya yang sangat terbatas, bisa dapat pelajaran dari kalian. Ayo sini. Gini loh Bang Suma, Yotefafe itu gini. Coba Anda uraikan. Saya catat supaya jadi ilmu bagi saya ke depannya, kan gitu. Dan kalau saya keliru, saya salah, saya tidak akan ulangi lagi. Kan begitu. Tapi satu catatan penting yang kalian harus catat, jangan pernah lagi gibah di belakang kita gitu. Kenapa? Anda menjadi ulat di dalam daging.
ini sementara kita melawan daripada penghujat. Kalau kemudian saudara membenci karena kami melawan mereka para penghujat Islam, ya sekali-kali berdiri di depan mereka kayak logika, menyanyi-nyanyi Yesus, joget-joget sama orang-orang Kristen. Nah, sekali-kali kayak gitu. Ya kan? Sekali-sekali kayak gitu, joget-joget, putar musik, lagu-lagu gereja, joget kayak siapa? Kayak logika. Kayak gitu lakukan. Jangan jadi hama bagi kami. Islam ini kan luas tuh. Silakan Anda berdakwah dengan metode kalian. Silakan. Nggak ada yang larang. Kita nggak pernah usik. Kamu mau berdebat dengan siapapun, dengan metode apapun, nggak ada yang larang. Tapi jangan melukai hati sebagian umat Islam. Kan gitu. Nah, sekarang kan ada pendukung Anda dan juga mungkin umat Islam. Saya minta maaf kepada pendukung Anda. Ayo. Saya minta maaf kepada pendukung si Valen, pendukung si Tristan atas kejadian ini. Saya minta maaf untuk itu. Saya menyebut-nyebut guru-guru kalian, nama daripada guru kalian itu karena mereka yang cari. Mereka yang selalu kemudian mengusik, menggibahi, dan kalian tahu kan, kalian berkongko-kongko di sana, tertawa-tertawa sama-sama. Saya minta maaf untuk itu. Tapi bukan berarti kita harus panjang lebar sampai kita buat medan perang sendiri. Apanya itu namanya? Di Islam ada nggak yang kayak gitu-gitu? Nggak ada. Setahu saya nggak ada yang kayak gitu-gitu. Adalah sangat bijak kalau Anda berlaku seperti guru saya, Ustadz Sanihu Munir. Itu beliau selalu menjapri, menegur saya, bahkan memaki saya dengan salah sebagai orang tua kepada anaknya. Kamu itu gila. Apa sih kau ini? Kamu tidak boleh kayak gitu. Saya dimaki sama guru saya. Untuk apa? Untuk memperbaiki. Lah ente, apa yang kalian lakukan? Cobalah. Apa yang kalian lakukan? Memperbaiki, mana ada memperbaiki kayak gitu. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan, anak-anak saya yang ada di sini, tolong, ini masalah pribadi Bang Suma dengan mereka berdua. Dan kalau mereka ingin menyelesaikan kemudian masalah ini di offline, ya janganlah terlalu serius. Tunggu aja Bang Suma di Jakarta. Nanti kalau udah Jakarta kan pasti udah ketahuan tuh Bang Suma Jakarta. Nah, naik ke Komal kita diskusi offline-nya di mana kan gitu. Janganlah sampai harus ke Makassar kali, karena saya tidak bertanggung jawab dengan orang-orang yang ada di sini. Ya, saya nggak tanggung jawab karena mulut Anda itu terlalu banyak orang yang tersakiti gitu loh. Nah, saya nggak tanggung jawab kalau ada apa-apa. Begitupun Anda kan nggak tanggung jawab juga terhadap pribadi saya. Jadi saya katakan begini, saudara-saudara, hal ini nggak usah diperpanjang lagi. Apa yang menjadi niatan kita, undangan ke Palen, undangan ke Tristan untuk berdiskusi, lusa, besok, lusa, atau kapanpun dia bersedia, mari kita bicara baik-baik. Tapi ingat, ini hanya sebatas edukasi, bukan menang kalah. Kalaupun saya kalah, berarti saya dapat ilmu. Kalau Anda yang kalah, berarti Anda harus bijak menyikapi itu. Oke, Tristan dan juga saudara Valen. Oke ya, kita sudahi ya. Api tidak ada masalah dengan kalian. Islam tak ada umat Islam dalam hal ini yang bergabung di Api tidak ada masalah dengan kalian. Kalian yang bermasalah dengan diri kalian, kalian bermasalah dengan jiwa kalian, kalian bermasalah dengan hati kalian. Kayaknya hati kalian itu harus kalian rendam pakai rinso dulu supaya bersih, bisa melihat secara bijak dan arif. Saya hanya berpesan kepada kalian berdua, milikilah jiwa dan pikiran yang besar. Kalau Anda mau bijak menjadi orang yang sukses dunia akhirat, miliki dua itu. Punya jiwa besar, punya pikiran besar. Jangan picik, jangan mundur ke belakang. Oke? Ketika Anda merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, merasa ilmunya lebih tinggi daripada Bang Suma, saatnya Anda ngajarin saya, tapi dengan adab. Oke? Bukan dengan cara seperti itu. Berkongko dengan para penghujat, berkongko dengan para munafikun. Kemudian Anda berencana, bahkan Anda membuat organisasi yayasan juga untuk membantah Api. Anda bikin apa itu? Air katanya ya. Iya, saya dengar begitu. Dan ketuanya lagi-lagi adalah Tristan. Kan gitu ya. Ada Api, kalian bikin air. Entah apa-apanya kalian ini. Lucu-lucuan. Ingat ya Palen, anggap aja lucu-lucuan kan dah. Ya Palen, ingat Palen, kamu sama Tristan kalau mau diskusi dan saya silakan. Kita buka ruang kita diskusi, tapi ingat edukasi. Ya. Kemudian kalian berdua itu saya ingatkan kepada kalian, kalau kalian itu merasa paling pintar, paling hebat dan Bang Suma itu salah, keliru. Belajarlah kemudian adab. Bagaimana seorang saudara seakidah
menyampaikan protesnya kepada sesamanya seakidah. Pelajari itu. Bagaimana caranya menyampaikan pendapat kepada orang yang beda pendapat dengan kita dengan cara-cara Islami. Ya kan? Ada kan diajarkan kayak gitu? Nah, ini reaksi dari aksi yang kalian lakukan. Saya tidak pernah kemudian menghabiskan waktu membahas kalian. Ngapain? Kalian bukan siapa-siapa bagi saya. Apain saya bahas kalian? Nggak penting. Nggak penting. Mending saya hitung kalkulator berapa penghasilan saya hari ini, kan gitu. Iya kan? Berapa rumah saya yang laku, berapa registrasi pengunjung di tempat wisata saya. Mending saya hitung itu. Ngapain saya pikirin kau makan aja susah. Nanti menular penderitaanmu ke aku, nggak mau. Nanti menular susahmu ke aku, nggak mau. Bodoh. Nggak mau penderitaanmu makan aja susah. Masih ngontrak-ngontrak sampai sekarang. Rumah Bang Zuma nih, ya, masih ada 77 unit. Kalian masih ngontrak-ngontrak. Ngapain saya mikirin orang kayak gitu? Bah, celaka kali saya mikirkan orang-orang kayak kalian itu. Jadi nggak usah lah ya. Nggak usah. Kalau misalnya terus tuduhan uang palsu lagi kan. Betul, Bang. Apanya itu coba? Apa? Kau tuduh-tuduh saya uang palsu kayak gitu? Indah kali rasanya gimana derajat saya naik gara-gara kalian. Indah kali. Asal ada sesuatu yang tidak baik, pasti Bang Zuma jadinya. Hei, kalau saya menggunakan uang palsu, berarti saya udah ditangkap juga sama polisi, Bahlul. Wisata dari uang palsu, perumahan dari uang palsu, hebat kali Bang Zuma gitu loh. Aneh aja kau ini pikiranmu. Menjatuhkan malah bukan menjatuhkan saya itu. Itu menjatuhkan diri kalian itu. Kasihan anak istrimu punya orang tua kayak kalian. Anak-anak itu mikir apa? Oh, bapak saya kok gini kali. Iri kali sama Bang Zuma. Sudahlah Bang Zuma kaya raya. Udahlah Bang Zuma itu ganteng, cakep, banyak disuka orang. Namanya harum di mana-mana. Bapak saya tiap hari ceritain dia. Sudah gitu sholatnya bolong-bolong. Tidurnya pakai sarung, pantatnya robek, makan pakai nasi cuma ikan kering dan garam. Sudah gitu di rumahnya banyak nyamuk, banyak kecoa, penagih datang dari mana-mana muncul. Sudah gitu sibuk mikirin Bang Zuma. Iya salah kiblat lagi, mana sholat ada terbaca. Jadi Anda itu bukan sesuatu yang berharga untuk saya bahas. Enggak, sama sekali enggak. Anda nggak ada masuk dari antara 100 hal yang kupikir atau 1000 hal yang kupikir atau 1000 hal 100.000 pun pikiran yang materi-materi atau masalah-masalah yang kupikir, kalian berdua nggak ada dalam masalah itu. Nggak ada. Saya lebih sibuk mengurusi kucing saya, burung-burung saya di wisata. Lebih sibuk saya mengurusi jalanan, toilet, kamar-kamar villa yang ada di tempat wisata daripada saya mikirkan kalian. Ngapain saya mikirkan? Mending saya pikirkan jamban pengunjung, pengunjung yang kemudian harus dibersihkan sama pegawai saya daripada saya mikirkan kamu. Dan terakhir, mending saya mikir orang pengunjung wisata saya daripada saya mikiran kalian berdua. Sadar nggak levelnya tuh kalian? Sadar nggak itu? Sadar nggak level kalian? Kalian siang malam, mau subuh, mau malam, mau sore, mau siang, Bang Zuma aja terus kau bahas. Sementara Bang Zuma mendudukkan kalian sendiri saja berdua ini dengan level tai yang keluar dari pantatnya pengunjung di wisata saya. Enggak level. Enggak level kalian itu. Kalian itu siapa? Dibilang tai kucing juga kagak. Tai ayam juga bukan. Tai sapi juga bukan. Ku bilang 10.000, 100.000 masalah dalam benak pikiranku ini. Yang paling rendah bagaimana caranya membuat pembuangan villa-villa yang ada di tempat wisata saya itu steril. Itu lebih saya pikirkan daripada mikirkan kalian. Berarti lebih penting kotoran pengunjung daripada ente berdua. Paham enggak itu? Lebih kupikirkan kentutnya pengunjung wisata saya daripada kalian berdua. Kalian sibuk aja terus ke sana kemari. Jadi mending kalian itu mikir gimana kalian bisa makan besok daripada kamu bahas saya. Kalian bukan musuh saya, nggak level kita. Nggak level kita. Oh musuhan sama kalian. Malah apa pula? Makanya saya bilang anak-anak saya jangan kau kotori. Lisan-lisan mereka ini tolong jangan kalian kotori. Ya cukup saya saja. Biarkanlah saya alihkan 2-3 hari pemikiran saya membahas tentang kotoran tinja pengunjung saya, ya, daripada selama 3 hari untuk memikirkan kalian. Anak-anak saya jangan kau libatkan. Tidak perlu mereka ini turun tangan, ya.
Ngapain kalian diurusin orang nggak penting? Bung, ku bilang sekali lagi ya teman-teman, saya lebih mikirin pembuangan tinja pengunjung saya daripada mereka berdua. Dan kalian kalau berdua ini, yang berdua ini kalau mau kenal Bang Suma, tanya si alumni kiamat tuh. Dia di sini 2 malam barusan balik. Ini malam dia berangkat Jakarta. Oke? Oke? Alumni kiamat, sombong dikit nggak apa-apa kan? Alumni kiamat datang ke sini, udah aku tunjukkan lokasiku yang mau dibikin koteks. Tahu koteks nggak nih? Tahu nggak? Oke, Paman. Tahu nggak? Ya, tahu kan ya? Nah, konteks saya itu saya udah minta ke konsultannya. Konsultannya kemudian alumni kiamat, di situ insya Allah setiap konteks itu ada kolam renangnya. Asik. Gitu. 1,2 hektar. Nah, itu mau Berarti di September ada di sana ya, Bang ya? Nah, gitu. Ngapain saya mikirin ente lah? Daki kucing aja nggak selevel ente. Ngapain ku pikirin kalian? Cuman karena Dinda Andre ini minta ayolah bang, alamak adikku ini satu kenapanya. Ya tapi niatnya positif supaya orang-orang ini enggak terlalu bagaimana kali gitu loh ya kan ya. Iya, Kan gitu. Udahlah saudara Valen, saudara siapa sih Tristan, enggak usah lagi ya. Kalau mau berdiskusi dengan saya silakan naik ke Komal, kita berdiskusi, jangan offline lagi. Naik aja ke sini. Kita diskusi baik-baik. Ngapain lu kayak gitu-gitu kali? Ya, orang mau syahadat aja pakai duit Bang Zuma kok. Mau periksa empedu kau kalau meledak mati kau masih hidup hari ini itu karena ya udahlah, udah astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Udah ya Valen ya, udah Valen, si Tristan, lu bukan level gue. Kalau lu mengatakan Bang Zuma bukan level lu, buktinya lu tiap hari ngomongin Bang Zuma. Artinya sesuatu yang diperbincangkan siang dan malam itu adalah hal yang penting bagi lo. Gue enak tidur, ya nyenyak tidur, makannya enak. Lu sibuk nggak bisa tidur nyenyak, cuma mikirin Bang Zuma. Begitu siksanya dirimu bro, siksa kali dirimu. Siksa kali. Ya saya kira sudah ya teman-teman, adik-adik sekalian, anak-anak saya, jangan lagi kita bahas, jangan kotori diri kita ini, jangan dikotori lagi oleh mereka ya. Kita bahas yang lain. Kalau seandainya Esok mereka hari masih, kalau dia begitu bagaimana? biarkan Kalau mereka saja. masih begitu Ingat, gimana? saudara Adinda Andre, ini secanggih dan semodern apapun dunia ke depan, tidak akan pernah ditemukan orang yang mau makan kotoran tai manusia. Ketika ilmu pengetahuan menemukan kotoran yang keluar dari anus manusia bisa diolah kembali menjadi bubur, hanya orang gila yang mau makan. Betul? Iya Betul. Tapi kalau seandainya, jadi kalau kita Bang Zuma, jadi kalau kita tanggapi dia, iya gimana? kalau andai katanya, Jadi kalau kita misalkan tanggapi nih, dia, itu sama halnya ya seperti yang saya bahasakan tadi. Jadi nggak usah lah, tutup hidung aja, tutup hidung. Ketika mereka berbicara, hidung tutup. Ketika dia lewat, tutup hidung. Tai lewat, gitu aja gitu. Oke, Sekali lagi Bang Juma, saya bertanya nih Bang Juma, Iya, boleh ya silakan. supaya teman-teman. Silakan. Bang Juma, ada panggilan dari ini nggak, atau undangan dari Polda Sumber nggak? Ada, ada undangan. Udah ada datengin kan? Belum. Insya Allah Sudah, minggu. Bang. Pengacara kita udah sana Bang, gimana? Oh, kalau pengacara udah, iya udah. Nah itu, jadi abang memang nggak ada di situ kan, betul ya Bang ya? Kan Alhamdulillah. namanya PH kan. Iya. Penasihat hukum, ada pengacara. Ngapain saya yang kesana? Aneh-aneh aja orang-orang itu. sembarang betul. Terima kasih Bang. Ini Bang Zuma nggak ada ongkos, katanya Bang Zuma nggak ada ongkos. Oke, sebentar dulu karena Bang Host, saya mau izin turun dulu karena Iya, dia sering-sering tampil di sini ya, beri ilmu pada teman-teman yang lain. Saya sedikit perkuat apa yang disampaikan Guru tadi, bahwa orang sombong harus dibalas dengan kesombongan, itu menjadi pahala, kata Ustadz Abdul Somad banyak di. Jadi sampaikan demikian kepada netizen di bawah, insya Allah itu mendapat pahala. Amin. Bang Andre, Bang Dio, Ustadz Sugi, Bang Jans, Kakanda, Ya, sama-sama Bang Udah, Awi. Bang Bejo dan semua yang ada di bawah. Subhanakallahumma wa bihamdi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Kanda aku klarifikasi yang tadi Kandaku. Iya. Buat teman-teman di bawah yang sudah terbukti ya teman-teman ya. Kalian sudah dengarkan langsung bagaimana Bang Zuma orangnya. Cuman tadi kita ingin sampaikan si Tristan sudah naik. Tiba-tiba dia hilang. Kemudian dia buka room, dia framing katanya diblokir. Kita sudah minta persaksian Bang Andre sebagai host, dia sudah bersumpah bukan dia yang turunkan. Aku sebagai host diamanahkan juga bukan. Bang Bejo pun Bang Yans pun tadi sudah bersumpah bukan dia turunkan. Artinya memang dia turun sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, si babunya tadi si Hadi Al Asri itu sudah juga kita naikkan. Tiba-tiba dia turun sendiri. Setelah itu minta offline. Kita sudah iyakan, tetap nggak mau juga. Ya udah, berarti teman-teman kita bisa simpulkan apa yang selama ini mereka keluarkan itu hanyalah omongan doang. Ya, nggak ada nilainya. Sama seperti tai, ya seperti yang Bang Zuma bilang tadi. Nggak ada isinya sama sekali. Kalau memang benar mereka berani, nggak usah offline, udah online aja kan. Tiap hari kan gibahnya online. Giliran online nggak online mau offline kali alasan-alasan yang tidak masuk di akal. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri dan kita kembali lagi ke yang bersangkutan langsung kepada karena aku Bang Zuma sudah menyampaikan itu. Mereka bukan siapa-siapa, nggak juga dipikirkan sama. Aku sedikit. Tai lebih berharga daripada mereka. Ya udah. Ya, aku sedikit. Ya, terima kasih. Aku sedikit Bang Zuma. Iya. Aku sedikit aja sedikit. Masalahnya begini. Ini kan kenapa tadi Bang Zuma juga bilang udah nggak usah lah deh, nggak usah gitu-gitu. Tapi saya nggak bisa. Karena apa? Ini kerap kali saya bilang ini harus ada efek jerah. Nggak bisa Bang. Maksudnya gini. Mungkin di sini adalah masalah pribadi atau segala macam. Tapi pada saat dia ya kan curhat dengan orang-orang penghujat segala macam. Nah ini disclaimer saya. Bukan saya jagoan Bang Zuma, mohon maaf. Bukan saya jagoan. Karena ini sudah akidah saya ini kalau membela saudara Islam. Andai kata saya ada tindakan, misalkan dia masih begitu, ada tindakan, ya saya datang sendiri. Itu tidak ada kaitannya sama API ya. Ini saya disclaimer. API tidak bertanggung jawab. Walaupun saya sekarang jadi anggotanya API, tapi API tidak bertanggung jawab. Jadi ini udah akidah saya Bang Zuma. Bukan saya nggak mau dengerin Bang Zuma. Saya minta mereka diam, stop. Kalau mereka stop, ya, bukan begitu. Saya juga stop. Salah Dinda, nggak gitu, salah. Jadi gini, banyak cara orang itu ngefans sama Bang Zuma. Mereka ini sebenarnya fans berat, tapi malu sehingga mereka itu mengambil cara ini untuk meluapkan rasa fansnya terhadap Bang Zuma. Jadi nggak usah diladen, udah tinggalkan, orang nggak ada gunanya aku bilang. Iya tapi itu disclaimer saya Bang Zuma. Pokoknya tidak ada tanggung jawab. API tidak bertanggung jawab. Udah itu aja. Karena gini, saya tuh orangnya mungkin yang tahu saya itu Bang Handi, Bang Yan, karena saya itu tipenya saya nggak bisa ditantang. Dan saya nggak mau yang namanya ada teman muslim saya, saudara muslim saya atau abang saya sekalipun. Ya, itu yang namanya ada yang masih terus berlanjut seperti itu. Saya bilang nyawa saya taruhannya. Saya bukan so jagoan, tapi saya ngetes orang jagoan. Saya pengen tahu jagoannya kayak gimana. Mereka nggak jagoan, kayak KW kayak gitu. Ngapain dibilang jagoan? Terlalu berharga kali bilang jagoan. Ditiup aja mereka rontok gitu. Bukan lawannya lah, bukan. Ya lawan. intinya begitu. Lihat kan ya kawan-kawan semua lihat Bang Zuma dari kemarin pun udah melarang saya bagaimana bukan. Jadi memang bukan Bang Zuma yang minta ya enggak. Jadi memang saya jujur aja saya gerah. Lucu aja. Gerah cari saya lawan yang tepat. Oh ingin kayak gitu dilawan. Bukan lawan kita. Seibarat kita ini singa, aku masa lawan kecoa. Ngapain? Oh. Tapi dia mengatakan dia singa loh sendiri. Dia singa. Kerja singa kali dia. Enggak singa. Kecoa gila nanti. Andrenya lupa itu nggak kedenger rajanya gitu loh. Raja singa gitu. Iya, jadi nggak usah lagi lah. Jangan coba-coba gitu loh. Jangan coba-coba. Maksudnya saya tuh jangan jangan memulai gitu loh Bang Zuma. Sekarang kalau mereka mau mulai biarkan aja dia mulai sendiri lawan tembok. Hadapi tembok, pukul tembok aja sana. Karena kita ajak ke sini juga mereka nggak mau. Jadi sudahlah biarkan aja lah dia. Biarkan aja. Ini sesi kedua. Yang kemarin itu kan kubiarkan, kemudian jumpa di Komal saya minta maaf waktu itu. Sesi keempat malah Tristan dibuatkan grup WA waktu itu, kemudian di sidangnya sama dia. Habis itu Zoom di sidangnya lagi.
Ya udahlah, udah capek melayani mereka ini orang-orang tidak penting, itu habis tenaga kita. Percaya deh, adalah lebih baik buka komal kita hadapi saudara-saudara kita Kristen. Insya Allah dengan menghadapi mereka, ada di antara 1-2 orang yang akan mendapatkan hidayah. Mending itu. Kalau kita membahas mereka, nggak ada yang dapat hidayah dari itu, nggak ada. Mereka justru naik daun, ya. Mereka semakin kita bahas semakin merasa oh kita ini orang penting. Padahal itu ku bilang tadi, saya lebih sibuk memikirkan bagaimana pembuangan tinjak pengunjung saya daripada mereka. Mereka bukan hal yang penting dalam hidup saya, itu bukan siapa-siapa mereka itu. Nanti mereka penting kalau saya harus berimpak ke mereka. Bang, empedu saya bocor, bang, mau ditambal pakai lakban. Nah, baru itu, bang, saya mau sunat, bang, nonot saya ini mau disunat, mau dipotong kulupnya. Baru kalau mau kayak gitu-gitu aja, sekali aja, ayo mari kita diskusi. Kalau sudah tidak mau ya sudah, tinggalkan. Mereka hanya sampah, bukan siapa-siapa bagi kita. Lanjutkan, arahkan pandangan ke depan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kayak gitu ludahin aja, nggak usah dianggap. Tinggalkan, jangan dipikirkan. Anggap saja dia seperti yang kita buang, udah nggak kepikirin lagi, udah. Malamnya kita makan sate, makan duren, kita nggak lihat lagi. Aduh, durianku pergi, nggak usah. Anggap aja dia hilang, hanyut di bawah saman. Nggak usah dipikirkan. Dia kan dia mati sendiri dengan sibuknya. Atau cuman piti-pitinya berjalan di mall, berjalan ke med, apanya itu? Yang kayak gitu-gitu kita buang waktu mikirkan dia. Nggak perlu. Cukup Bang Suma tapping di piti-pitinya. Mau ku kandangin kak lagi kau undul, nah, kayak gitu-gitu. Cici takut debat online ya, Cici takut cukup yang kayak gitu-gitu untuk supaya dia belajar. Tapi kalau kita harus serius sampai kita harus emosi, keringat, buka kowal bahasnya, aduh udahlah. Berharga kali dia rupanya kita bahas, enggak berharga. Mending besok kita membahas tentang seorang murtadin yang kemudian alhamdulillah diinformasikan di Medan ya. Lagi-lagi ada seorang wanita kabur dikarenakan merasa teraniaya dari suaminya yang memurtadkan dia, dan dia sudah menyadari bahwa ternyata itu strategi yang suaminya lakukan sampai dia kembali kepada Islam. Itu informasinya. Nah, itu lebih baik kita bahas itu, kita bahas saudara-saudara kita yang menjadi korban pelecehan akidah, korban kemudian kristenisasi, pemurtadan, hamilisasi. Mending kita selamatkan anak-anak kita ke depan daripada kita habiskan tenaga mengurus manusia yang ya mandi pun kayaknya susah dia, sikat gigi pun kurasa tidak dia. Ini ada laporan dari teman kita di Api Sumut, seorang wanita kemudian berasal dari Jawa yang menjadi korban pemurtadan oleh seorang Kristen dari Sidikalang. Ya alhamdulillah tim Api kita di Medan itu mengambil langkah kemudian untuk antisipasi bagaimana wanita dan anaknya ini terselamatkan sama yang kita lakukan terhadap saudara Nanda atau Nada kemarin. Bang Bejo itu yang menjadi pejuang di lapangan. Nah itu Bang Bejo tuh saksi, dia sampai ke Samosir bolak-balik Medan Samosir untuk mengurusi. Alhamdulillah sekarang beliau udah nadanya ini udah mulai sedikit berubah, meninggalkan dunia dia yang waktu di Samosir, sekarang ini menjadi wanita muslimah pelan-pelan. Sudah lebih normal Bang, sudah alhamdulillah, masya Allah. Sudah ingatan yang lama, sudah memorinya bagus, iya. Sudah mulai ngaji lagi. Baik. Informasi dari Akhi Saiful, wanita yang korban pemurtadan ini sekarang sudah diamankan oleh pihak Mu'alaf Center Indonesia Sumut, masya Allah. Insya Allah besok kita akan mencari tahu lebih jauh apa yang bisa kita lakukan terhadap saudara kita yang menjadi korban pemurtadan ini. Itu jauh lebih penting daripada kita bahas manusia yang mandi pun susah, sikat gigi pun mungkin jarang. Ya, oke teman-teman, kalau ada oten silakan dinaikkan, kita diskusi aja. Bagi boleh ya, naikkan ya. Iya silakan. Oke. Kecuali kumalnya mau ditutup, enggak. Kita buka kumal lain. Iya oke. Yang pertama tadi kita luruskan bahwa Bang Juma itu sebelum ada panggilan itu udah diputer-puter nih bahwa Bang Juma mangkir. Nggak ada itu mangkir nah, apa? Itu ya. Setelah ada undangan klarifikasi, barulah Bang Juma meminta pada pihak pengacaranya Bang Juma yang punya duit nih. Bang Juma punya duit dong, pasti bayar dong ya Bang Juma ya. Termasuk saya dibayar nanti Bang Juma. Nah, masya Allah. Ya divisi hukum. Dia menghadapi itu jelas bukan mangkir. Ingat teman-teman, bukan mangkir.
Kalau nggak punya Mangkir duit, nggak itu mungkin kalau Bang ada Juma. panggilan tidak datang, itu bilang mangkir. Betul ya. Kita luruskan Bang Juma karena di netizen ini kadang-kadang bener nggak nih perkaranya gitu. Bener, kalau bener bener. Ya ada saatnya nanti gitu. kita akan buka bicara Bang ya. Nanti Siap, kita Bang. bahas Itu aja dulu. Oke? Ya, Siap. supaya tidak kemana-mana lagi omongan itu, ya. Dan lagi pula Ya. tadi bisa dijawab sama Bang Juma bahwa siapa tadi rest area ini memfitnah Bang Juma, jelas ya, yang diaminkan oleh kelompoknya Valen. Makanya kita terus Sakit hati gitu. ya, Bang. Kenapa saya tadi yang nggak setuju dan tidak setuju ya, Bang ya, untuk ngomongin itu? Karena bawa-bawa API, termasuk saya dong kan di API, kecuali saya bukan di API, Bang. Itu ya, teman-teman. Terima kasih. Mungkin silakan ada yang mau naik. Lanjut, Bang Andre. Boleh ya, dari tadi Dewa tidak bicara ini Bang ya. Ini Bang, apa sih? Kita tahu Bang ya, Dewa pernah mengatakan seperti ini sama Abang. Apa sih, pohon yang busuk itu Bang, buah yang busuk itu akan jatuh dengan sendirinya Bang. Begitupun hati yang busuk Bang, dia pun akan jatuh dengan sendirinya. Mungkin Abang tahulah maknanya ya. Tidak usah Dewa jabarkan gitu Bang, seperti apa. Abang itu, Dewa tahulah bagaimana kebaikan Abang, bagaimana kasih sayang Bang Juma kepada kami semua, terutama khususnya kepada Dewa ya, yang sudah merasakan kebaikan Bang Juma itu seperti apa. Bahkan Bang Juma ini ya, Dewa bukan bohong. Pada saat dia makan sama Dewa, dia makan ikan waktu itu Bang ya, ikan ya, betul lah itu Bang. Oh iya. Ya, Bang Juma makan ikan, sebelum dimakan ikannya itu keningnya diciumin dulu sama Bang Juma. Saking sayangnya sama Masih ikan. ingat ya. Wih, mantap itu Bang Juma. Masih ya. ingat ya. Masih ingat ya. Pada saat di Bandung Sebentar, dan Bang. dia coba untuk niru saya teman waktu itu. Sayangnya yang dia itu kepiting yang masih hidup. Nah, Bang. Terus pada Makanya saat bibirnya- pada saat jumpa di Bandung, Bang Juma bilang, "Wak, Dower bibirnya. mau beli baju nggak? Abang mau beliin? Ya, pilih baju mana yang kamu suka." Dewa pilih 5 baju itu Pak Ian, Bang Andre, dipilih sama Dewa. Yang Udah bayarin? gitu, Bang Juma dimarahin sama orang. Lu mau ngapain? Dan gua beli baju di toko. Oh, Bang Juma ada aja ini. Demi apa, Bang? Canda-canda Bang ya. Ada Bang Handi di bawah mau naik katanya. Bisa Oh, ditanya iya, Bang Handi. iya. Coba Bang Andi, ini saya Kalau beliau naik itu mancing Oten datang. nyari susah Bang Andi. Minta permintaan dong Bang Andi. Aku nyari-nyari ini Pak 2000 ini. Nah ini Bang, Dewa mau nanggapi Bang Andre ya tadi ya. Memang kalau misalkan minta dibiarkan permintaan ya, itu. dibiarkan terus-menerus itu memang terkadang, ya kan? Memang harus ada yang namanya diberikan yang namanya efek jerak atau enggak ada istilah yang namanya kita itu melakukan tabayun gitu ya. Dan ketika ada orang yang salah itu Bang, tidak bisa orang yang salah itu dengan kata maaf saja tidak bisa. Kalau misalkan setiap masalah itu ya, kalau ada masalah ataupun ada kejahatan apapun juga, cukup dengan kata maaf, penjara nggak akan ada Bang. Betul tidak Bang? Penjara nggak akan ada. Maka itu ada yang namanya efek jerak. Entah itu efek jerak ataukah kita untuk melakukan yang namanya tabayun. Kalau Dewa sih lebih tertarik dengan tabayun. Dewa ini pengen menemuin tadinya sama Pak Dio ya. Atau enggak Dewa sendiri enggak apa-apa untuk ketemu dengan Bang Umar langsung karena Dewa tidak ada masalah dengan beliau. Dewa tidak ada masalah, tetapi Dewa ingin merangkul kembali kalau toh memang itu bisa merangkul kembali. Dan Dewa mau bertanya, apa tujuan kita ketika kita itu di TikTok itu? Tujuan kita tidak bukan, betul tidak? Tujuan kita kan itu. Islam itu akan pernah hancur, tapi Islam bisa hancur sama orang Islam itu sendiri. Ini di saat kita berantem seperti ini, Bang. Bebek berantem sama bebek berantem sama ayam, yang tertawa siapa? Anjing yang tertawa, Bang. Betul? Yang tertawa anjing. Tapi anjing Tapi itu kalau lihat ke keterusan saya dong. Wah. Kalau keterusan kan geli juga Bang, ngedenger aja Bang, betul tidak Bang? Ya kalau bisa sih Dewa sih pengen ya yang namanya tabayun. Mereka sudah mempermalukan Bang Juma, ya kan? Sementara Bang Juma tidak punya sifat seperti itu kepada mereka. Tetapi ya ini sih harus ditindak Bang. Kalau saran Dewa sih ya, Dewa sih pengennya secara baik-baik dulu menemui. Kalau tidak secara baik-baik, Allah menciptakan mulut itu satu Bang. Ketika mulut ini satu tidak bisa Bang, Allah menciptakan 2 tangan sama 2 kaki Bang. Untuk apa? Cap, cap, cap. Seperti itu Bang ya.
Kira-kira menurut Bang Juma gimana, Itu Bang? maksud saya, Bang Juma. Itu maksud saya. Itu maksud saya. Karena kalau bukannya apa-apa, ini makanya saya bilang apa namanya API tidak bertanggung jawab. Saya disclaimer dulu ini. Udah kalau ada apa-apa API nggak bertanggung jawab. Itu aja. Karena Bang Zuma terlalu apa ya? Terlalu sabarnya kelewat sabar gitu loh. Ya mungkin gua nggak ngerti ya. Bukan nggak sabar, nggak penting. Bang dia, Andre, Dek, Bang bahas. Andre nggak tahu Bang Juma punya toko kaca. Sabar, subur. Toko kaca. Tapi benar, lihat netizen ya nih. Jadi jangan berpikir bahwa Bang Zuma yang mau enggak saya nih, makanya tadi saya buka Kak Komal ini untuk merespon mereaksi dia, ya kan, apa lu mau cukup ya udah cukup, kalau lu nggak mau bahas kita nggak bahas, selesai. Benar katanya Dewa, yang hancurnya Islam itu dari orang Islam itu sendiri. Nah saya coba mau ini, jadi jangan berpikir saya juga apa namanya diam. Oke. Kalau Bang Zuma sudah memberikan statement begitu, oke Bang Zuma, saya tetap anggota API, tapi saya itu tindakan saya di luar tanggung jawab API, gitu aja. Iya, ya saya yakin lah Ade ini bisa mengambil sikap lah yang dewasa gitu kan ya, yang dewasa karena nggak penting kali. Saya nih ya, mungkin teman-teman belah diri saya nih ingat nih, teman-teman belah diri saya nih, saya dari sejak dulu kalau materi komite setengah bebas atau Kihong Ipong komite, saya itu nggak pernah mau cari yang ece-ece. Misalnya nih, saya ada pertemuan antara cabang ini dengan cabang ini. Saya tanya pelatihnya, Sensei, murid yang paling hebat di sini tuh yang mana? Ditunjuklah, nih. Nanti sesi terakhir saya komite boleh dengan dia. Oh, itu Bang Zuma, dari dulu kayak gitu. Teman-teman belah diri yang dengarkan saya pasti tahu. Oh iya, betul itu. Saya nggak mau cari lawan yang ece-ece, menang pun tak ada gunanya. Cari yang paling hebat di situ. Kalau kita kalah, ya kita sudah menang. Karena yang kita hadapin yang paling hebatnya. Nah, kalau kita menang, jauh lebih hebat lagi kita. Tapi kalau lontong sayur yang mau dihadapi, alamak. Lontong sayur mau dihadapi, samanya itu kita bertarung. Kita ini sabuk hitam yang kita lawan ini apa? Angsa. Nggak lucu, Dek, nggak lucu. Ngapain dilayani orang kayak gitu? Bukan level kita. Orang mereka makan aja mereka susah. Makan aja mereka susah. Kok kita mau bodoh-bodohnya kita mau menurunkan level kita hadapi mereka? Lama. Jangan turun level. Jangan turun level, naikkan levelnya. Itu dari dulu prinsip saya itu. Naikkan levelnya. Mau tahu nggak? April kemarin 2004 April 2004, belum setahun saya resign. Sekedar antum semua tahu, resign jabatan saya area manajer loh. Saya membawahi 2 provinsi langsung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Ketika saya ditanya kenapa Anda milih resign, apa kata saya? Saya tidak akan pernah berkembang kalau saya di sini terus pakai dasi. Izinkan saya berhenti dan saya keluar saya. Kalau saya masih di sana, bagaimana bisa saya mau jadi pengembang? Bagaimana bisa saya mau jadi seorang yang bergelut di properti? Nggak bisa. Orang sudah bangga, wah pakai mobil dinas, gajinya sekian, kerja di plat merah, area manajer coy. Tapi kalau kita nggak bahagia, level kita gitu-gitu aja, harus terupdate kita itu. Pikiran kita terupdate. Kalau pekerjaan saja, dompet aja ini kita harus diupdate. Apalagi lawan kita berdiskusi yang kayak gitu-gitu. Bukan lawan, Cak Ayu. Kita hadapi yang kelas-kelasnya gitu loh. Apa itu kelasnya siapa? Pasukan-pasukan iblis Dajjal yang kita lawan. Kalau mereka pun ini Dajjal KW-KW nih. Manusia separuh jadi. Gak usah ditanggapin yang kayak gitu-gitu. Rugi, betul, rugi. Habis tenaga kita. Apa untungnya coba? Kita menang, yang kita lawan sayur kangkung basi. Apa kita bangga? Menang. Lawannya siapa emang? Sayur kangkung basi, Cak Ayu. Gimana? Kita nggak mengerti juga. Mana mau hadapi yang kayak gitu? Nggak usah lah. Menang pun kita nggak ada gunanya hadapi orang kayak gitu. Mending bahu membahu kita hadapi gerakan-gerakan misionaris, pemurtadan. Ajarkan adik-adik kita ini mengenal Islam dengan baik. Itu lebih bagus.
Sudahnya badannya tegap, tato ada di mana-mana. Setiap dia berbicara ilmu, setiap berbicara ilmu, setiap berbicara ilmu. Ah itu baru. Ini dibicara Palen, bicara Tristan, sini Palen, ini Tristan. Prasi dibahas tiap hari. Kapan enaknya? Gak usah dibahas itu, bahas yang lain-lain aja. Oke. Apa gitu ya? Bahasan ini, bahasan yang ini, itu yang bagus. Yang ini dibahas Palen lagi. Besok-besok kau WA saya lagi, Palen lagi. Aduh, sampai kapan ini berakhir? Beliau bukan orang penting bagiku. Dia itu bagi saya hanya apa ya? Tunggu saya upil dulu. Ah ini, nih, mirip. Ngapain diurusin kayak gitu? Besar bener ini upilnya. Besar bener. Apa kena topinya warna merah ya? Nyangkut. Oh sepatu pinjaman. Oh ya udahlah. Ya kayak gitulah dek. Jadi nggak perlu lah buka komal kita diskusi dengan saudara kita Kristen. Ingat ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran. Kenapa kita ini harus dihadirkan kemudian? Karena banyak orang yang akan mu'allaf disebabkan karena lisan-lisan kita sebagai apologet Islam. Al-Quran surah At-Taubah ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan kepada kita ini. Apa kata Allah? Yuriduna ayyut bi'unurullah nurallah bi'afwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Nah kayak gitu ayatnya. Coba kalau ada yang keliru enggak saya baca ayat itu, kalau salah diluruskan. Dikatakan begini, orang-orang kafir ini hendak memadamkan cahaya dinul Islam. Coba Allah yang kemudian mewahyukan agama Islam hendak dipadamkan melalui apa? Melalui apa? Melalui mulut. Ini kalau orang belajar ilmu mantik. Sorry ya, saya keluarkan Palen dulu dari. Sorry. Ganggu kali ini. Ya, ini orang belajar ilmu mantik. Mereka hendak memadamkan cahaya Islam, dinul Islam, cahaya dari Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Ini kalau orang belajar mantik seperti saya nih, otodidak mempelajari kemudian. Ini pesan melalui Al-Quran. Ada masa di mana orang itu hidup di zaman internet, menghina Islam, ingin memadamkan cahaya Islam melalui sosmed, melalui mulut-mulut mereka, lisan-lisan mereka, bukan lagi melalui peperangan, bukan melalui peperangan menghancurkan rumah ibadah, menghancurkan kemudian masjid-masjid. Pada saat kemudian umat Islam ibadah mereka datang, bukan melalui itu. Mereka hendak memadamkan cahaya Islam melalui sosmed, melalui internet. Ini Al-Quran yang menyatakan itu. Mereka ingin memadamkan kemudian cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, ya, dengan cara mulut mereka, congor mereka, dengan berbagai macam cara, dengan menggunakan alat mulut, dengan mulut-mulut, dengan mulutnya, bukan dengan tangannya, tapi dengan mulutnya. Berarti ini berbicara mengenai zaman sekarang, di mana orang membahas Islam serampangan, menghujat Rasulullah serampangan dengan mulutnya melalui sosmed. Ini kata Quran. Tetapi Allah kemudian menolak keadaan itu, menolak kemudian misi mereka. Allah menolak kemudian apa yang mereka cita-citakan. Allah menolaknya. Apa yang terjadi? Malah sebaliknya. Allah justru malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, sehingga apa yang terjadi? Semakin Islam mereka hujat melalui lisan mereka, semakin ramai orang bersyahadat. Walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Coba, ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Nah, maka lebih baik kita sibukkan diri kita mengambil jalan ini. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabili. Itu Al-Quran surah Al-A'raf. Allah suka gitu ya, Dinda Dio ya. Allah suka dan cinta kepada mereka yang berjuang di jalan Allah, berbaris rapi seperti bangunan yang kokoh. Masya Allah. Mending kita ambil bagian dari sana.
Ya kalau yang kayak gitu-gitu kayak yang apa siapa sih ibarat dalam film